Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung ya, Bapak Ibu sekalian di kelas kita Zoom di siang hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, saya kenalkan diri saya dulu. Saya Anindita, Ibu Bapak sekalian yang biasa Bapak Ibu dari kemarin cerewet aja nih orang ya di WA Group. Tapi sebelum saya mulai, mungkin ada baiknya dari Mbak Popi selaku penyelenggara kegiatan ini untuk bisa mengantarkan dulu ya, Mbak Popi ya. Mangga silakan. Baik, terima kasih Bu Dita. Selamat siang Bapak Ibu peserta pelatihan menulis karya tulis ilmiah bagi PKB secara virtual. Selamat datang di pertemuan sinkronus pertama kita hari ini. Mohon maaf sebelumnya seharusnya kita jadwalkan kemarin tapi diganti hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu hadir hari ini. Pada siang hari ini kita akan memulai topik konsep dan ide penulisan KTI bersama Ibu Anindita Sekarpuri, Widya Iswara Ahli Muda Balai Diklat KKB Bogor selama 90 menit ke depan. Semoga nanti pertemuan hari ini lebih mendapatkan pencerahan ya Bu Dita ya tentang ide penulisan KTI. Bapak Ibu yang masih galau di WA seminggu kemarin lebih mantep idenya untuk hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa berlama-lama lagi, 90 menit ke depan kami berikan kepada Bu Dita. Silakan Bu Dita. Baik, terima kasih Bu Popi. Karena tadi saya sudah mengawali dengan ini saya ya, Bapak Ibu sekalian, perkenalan dari saya walaupun baru nama. Ibu Bapak tak kenal maka tak sayang, katanya begitu ya Mbak Popi ya. Kalau Mbak Popi mungkin Bapak Ibu sudah sebagian ada yang kenal, beliau adalah salah satu ini ya, apa dibilangnya apa Mbak Popi, analis diklat ya untuk yang di Balai Diklat KKB Cirebon. Ya Bu Dita. Betul, betul ya. Kalau untuk saya kebetulan saya sebagai Widya Iswara di Balai Diklat KKB Bogor. Alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana karena kerjasama yang harmonis ini Bapak Ibu sekalian ya antara Balai Diklat Cirebon bersama dengan Balai Diklat Bogor karena ini mengundang kami termasuk juga Balai Diklat Banyumas. Kalau Bapak Ibu seperti Pak Heru, Bapak Ibu yang dari Jawa Tengah ini banyak yang ikut juga, kami apresiasi sekali ya. Ada juga yang jauh-jauh dari Banten ini. Luar biasa ya Mbak Popi ya, kita semua senang sekali. Dan Alhamdulillah karena juga satu upaya yang kita harus apresiasi ini Bapak Ibu, BKKBN saat ini sudah bisa menyelenggarakan kegiatan yang ini ya, kok kita suruh bayar sih Mbak Popi, mungkin gitu ya. Selama ini kan biasanya kita dibayarin ya jadi peserta. Nah ini latar belakangnya pelatihan ini dulu biar Bapak Ibu tidak salah memahami juga. Di kami, Alhamdulillah kemarin ada surat pemberitahuan, ada namanya pendapatan negara bukan pajak. Jadi di sini memang dimungkinkan kerjasama yang dilakukan Balai KKB Cirebon ini bersama yang namanya pusat, wah ini nih agak panjang ya Mbak Popi ya, saya cuma hafal nama yayasannya nih, Yayasan Cendekia Indonesia Raya. Apa itu yayasan itu? Nah sama seperti Bapak Ibu, saya kan fungsional juga nih Ibu Bapak sekalian, saya sebagai Widya Iswara, kalau kita ikut pelatihan dan ini bukan hanya sekedar workshop atau webinar ya Bapak Ibu, ini kan kita berharapnya bisa masuk di dalam angka kredit kita. Betul ya Bapak Ibu, ayo cung. Siapa di sini yang berharap kita, wow Pak Danang langsung ngacung, saya juga ngacung Pak Danang. Saya juga mau ini biar kalau saya jadi, wow Mbak Vindi juga langsung ngacung. Mbak Restu kayaknya udah nggak butuh angka kredit ini, nggak ngacung. Oh, dadah, 5 ngacungnya langsung ya, banyak langsung ngacungnya. Oke, saya percaya ya Bapak Ibu bahwa memang output dari pelatihan ini, Bu Yuni masih kira-kira masih perlu kita pakai sertifikat nggak kira-kira untuk pelatihan kita ini, Bu Yuni? Untuk pelatihan ini secara kita kalau di apa namanya di flyer kemarin kita menuliskan kami di sini ya dipromosikannya adalah ada 40 jam pelajaran. Kok 40 jam pelajaran? Nah, ini juga latar belakang dulu ya Bapak Ibu biar kenal dulu nih. Kita kan di setiap mulai pelatihan kita harus kenal dulu pelatihan apakah ini tentang apa. Pelatihannya sebagaimana tertera di flyer, ini adalah pelatihan menulis bagi penyuluh KB. Outputnya apa? Berarti draft KTI yang siap submit ke jurnal ilmiah. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, jurnal ilmiah ini bukan jurnal yang kita biasa bikin evisum, yang buku jurnal, itu beda lagi ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu mungkin ada yang benar-benar yang masih awam, tenang aja Bapak Ibu, saya belum pernah Mbak Dita, biasanya saya nulis-nulis aja, tapi selama ini belum pernah dipublikasikan. Siapa yang di sini baru kali pertama untuk mau mulai nulis ke jurnal ilmiah?
Eh, Pak Danang, boleh. Cung, saya berarti nanti saya temenin Pak Danang ya. Oke, karena nanti kita akan ada dua coach insya Allah ya Mbak Popi ya. Saya tidak hanya sendiri. Kalau Pak Jami nanti besok sebagai pemateri, tapi Pak Jami bukan sebagai coachnya. Bu Popi ini udah luar biasa nih jejaringnya. Tidak hanya dari Yayasan Cendikia Indonesia Raya atau P4I. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada kata-kata P4I, itu apa sih? Nah, ini adalah salah satu divisi di Yayasan Cendekia Indonesia Raya itu yang membawahi nanti yang akan mengeluarkan sertifikatnya dari sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi, Balai Diklat Cirebon bekerja sama supaya apa? Bapak Ibu bisa diakui sebagai angka kreditnya di unsur utama, insya Allahnya ya. Itu yang kemarin kami juga bicarakan bersama kalau IPKB Jawa Barat, ini alhamdulillah ya sangat merespon dengan baik. Kang Nopian malah kemarin sempat daftar ya Mbak Popi ya, cuma kehabisan kuota nih. Bapak Ibu termasuk yang beruntung, alhamdulillah nih langsung rebutan, cepet-cepetan. Nah, kami tidak melihat hanya Jawa Barat atau bagaimana ya, karena ini adalah semua terbuka untuk umum, Bapak Ibu sekalian. Harapan kami sih semoga ke depannya bisa lebih banyak lagi PKB Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan semualah semua ke seluruh Indonesia ya. Ini bisa mengikuti pelatihan. Tidak harus saya yang memberi materi. Mungkin kalau Bapak Ibu juga merasa nanti mangga di akhir sesi Mbak Popi juga kan nanti ada evaluasi ya. Masukannya mungkin Mbak Dita bikin bingung. Wah besok lagi nggak usah pakai Mbak Dita. Alhamdulillah. Kalau mau pakai lagi, Alhamdulillah lagi juga buat saya. Kenapa? Saya senang ngobrol dengan Bapak Ibu. Saya senang berbagi eh, walaupun sedikit ya ilmu yang kami punya, tapi semoga itu menjadi manfaat untuk Bapak Ibu. Karena sebagaimana Widya Iswara, berarti ya kewajiban kami seperti Pak Jami juga sama, kami tidak akan pernah lelah berhenti untuk apa namanya menemani Bapak Ibu sekalian, insya Allah ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya saya lihat respon, Bapak Ibu mungkin, waduh Mbak Dita kok kayaknya jawabannya cuma begini doang. Kadang-kadang ya begitu Bapak Ibu sekalian ya, kelas sinkronus kita saat ini dilakukan melalui Zoom online. Biasanya kan kita tatap muka ya, Pak Danang, Bu Yuni, segala rupa. Tapi kan di kelas yang tatap muka saya nggak akan bisa ketemu Pak Danang. Bisa jadi karena jauh di Klaten. Saya di Bogor saat ini. Ini kantor kami nih, Bapak Ibu kalau lihat di belakang. Ini virtual background saya itu, inilah rumah kami di Balai Diklat KKB Bogor ini di Jalan Kesehatan di Tanah Sarial, Bogor. Monggo Bapak Ibu kalau ada hadir, ada mampir ke Bogor, jangan lupa mampir juga ke kantor kami. Supaya apa? Nanti kita bisa diskusi lebih dalam mengenai karya tulis ilmiah ini salah satunya ya. Mungkin nanti ada hal lain yang bisa kita bicarakan lebih banyak lagi. Nah, di sini Ibu Bapak sekalian saya boleh ini ya, karena hari ini adalah hari pertemuan kita yang pertama kaitannya dengan apa sih yang menjadikan kita kok bisa ngumpul bareng berdua puluh ini? Karena semangatnya sebenarnya kurang lebihnya sama ya. Coba saya pengen tanya dulu dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi saya udah cerita pengenalan dari diri saya, boleh ya Mbak Popi ya, tak kenal maka tak sayang katanya gitu ya. Saya pengen dengar Bapak Ibu namanya siapa, panggilannya siapa, kemudian saat ini bertugas di mana, kemudian apa motivasinya mengikuti kegiatan pelatihan ini. Monggo silahkan. Mulai dari siapa dulu? Silahkan Bapak Ibu, boleh. Pak Danang dulu ya, nanti karena Pak Danang tadi udah masuk duluan ya. Pak Danang bisa dengar suara saya? Boleh di open mic. Pak Danang, saya pengen dengar nih ya. Mungkin satu, dua, atau berapa orang. Monggo silahkan. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Selamat Ini nama siang, Pak Danang Danang. Supriyanto, panggilan Ya, Danang. Tapi siap, salam Pak Danang. Yeay. motivasi mengikuti ini supaya bisa menulis, Bu. Supaya bisa, Oke, ya minimal ada angka kredit lah begitu. iya Pak Danang. Selama ini angka kreditnya gimana Pak Danang? Kalau boleh tahu. Ini saya belum pernah menulis, Bu. Oh, belum pernah menulis. Ya, Siap. belum Nanti pernah kita menulis. ini kan ya, apa Iya, namanya, pelan-pelan ya Pak Danang ya. ya, Nggak ya, apa-apa ya. ya. Kita sambil sama-sama belajar. Oke, baik. Deg-degan nggak Pak ketemu saya sekarang? Usik deg-degan. Kira-kira Bagaimana, Bu? menakutkan. Kira-kira Pak Danang apa namanya merasa deg-degan atau merasa gimana gitu dengan kelas menulis ini? Yang kita jalani di WA Group dulu, apa Nah, yang dirasa? hanya ini aja kan kan saya agak ya banyak bingung lah. Banyak bingung, Kan boleh. kemarin dibilang KTI itu kan seperti memasak, contoh memasak gulai atau memasak apalah begitu kan berarti ada bahan, ada cara memasaknya,
macam itu. Eh, Jadi saya kepinginnya ingin mendapatkan suatu kesimpulan begitu. Contoh mau memasak A, berarti bahannya ini, analisanya ini, terus nanti jadinya begini. Jadi seperti ada kesimpulan begitu, biasanya kan ada seperti itu. arahan ya. Bapak pengennya diarahkan satu-satu gitu ya. Halo, Pak Danang? Kayaknya freeze, Budi. Oh, freeze ya? Oke, oke, nggak apa-apa. Oke, kalau Pak Danang masih freeze, saya kurang lebih udah menangkap ya Mbak Popi ya dan Bapak Ibu ya. Ternyata Pak Danang karena masih perdana nih menulis, ada harapannya bisa dibimbing, mungkin begitu ya. Oke, dari yang lainnya monggo silakan. Oke, habis Pak Danang apa perlu kita tunjuk ya? Nggak usah kali ya. Siapa yang sukarela? Yuk, 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 yuk. Dibuka aja mic-nya. Mbak Vindi, Mbak Restu, atau siapa nih di antara Bapak Ibu yang dari Banten nih yang paling jauh nih? Coba dari Banten dulu. Halo, yang orang Banten, mana suaranya? Saya aja dulu, Bu. Boleh lah ya sayang ya, boleh silakan. Saya aja dulu lah Bu, dia yang gemes. Ya silakan. Izin perkenalkan Bu Dita, Mbak Popi, dan rekan-rekan semuanya. Saya Yuni dari Ciamis. Eh, Ciamis, mohon. ya, eh, dari Provinsi Jawa Barat. Motivasi untuk ikut ini pertama karena diajak sama Pak Nopian untuk ikut gabung ini, kemudian tertarik juga untuk menindaklanjuti dari kemarin hasil Ratsar. Nah, Oke. sayang kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya masih bisa dibuat tulisan yang bisa dapat angka kredit, mengapa tidak? Jadi belajar lagi lah sama Budita dan semuanya. Ternuhun. Terus sami-sami sebelum ditutup Teh Yuni, punten. Ini berarti Teh Yuni PKB angkatan 2019. Benar nggak? Ya, Bareng 2019. sama Raffi ya berarti ya? Di bawahnya Arafi. Oh, Setelah di Arafi. bawahnya Raffi. Oke, berarti yang baru banget ya ikut lasar kemarin. Oke, tapi udah selesai ya lasarnya berarti ya. Ya, Yang belum, kemarin itu banget udah kan beres. 2021 ini. Yang kemarin gelombang satu ini ya. Iya, Wah, iya. luar biasa. Masih anget ini tulisannya berarti. Oke, sip, sip. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Teh Yuni sebagai PKB masih calon PKB malahan Bapak Ibu belum diangkat. Tapi semangatnya untuk memulai sebagai langkah awal debutnya di PKB, kepengen coba menulis. Nah, nanti Pak mentornya salam ya buat Pak Nopian ya. Nanti juga ditularin ya ilmunya Teh Yuni nanti seperti apa sih merubah dari yang bahan yang ada yang kita sudah punya untuk menjadi sebuah tulisan. Tapi itu bagus, satu modal yang nanti kita coba bicarakan sama-sama ya. Oke, siap. Mangga selain dari Teh Yuni, Pak Danang, mangga satu orang lagi yuk dari selain dari Ciamis, dari Klaten. Kepengen lihat dari yang provinsi berbeda. Ini Banten kayaknya belum ada suara. Tadi kan Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, Jawa mana nih? Jawa mana? Gak ada. Mbak Neisa, apakah terdengar suara saya Mbak Neisa? Atau Pak Adityo dulu ya, yang cowoknya dulu ya. Kalau Mbak Vindi sama Mbak Restu bukan saya nggak mau nyapa ya, Mbak Vindi, Mbak Restu ya. Tapi ini kita coba dulu sama yang belum pernah ketemu sama sekali. Pak Aditya, apa kabar Pak Adityo? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini sama ya dari Klaten ya, sama Ya, satu balai. Sama kayak tidak, saya beda kecamatan Bu. oh beda kecamatan, geng. Mas Danang boleh cerita, Mas Danang angkatan berapa masuk PKB-nya? Kalau saya baru Bu, saya masuk CPNS 2018. Oke, berarti sekarang sudah PNS ya, sebagai PKB-nya sudah full 100%. Ya, Baik, kalau begitu Pak Danang sudah pernah nulis KTI belum sebelumnya ini? Maksudnya untuk pengajuan angka kreditnya? saya Aditya Bu, saya Bu. Ya?
Aditya Pak Budita. Aditya kok jadi Pak Danang? Pak Aditya kok saya jadi ngomongin Pak Danang? Gara-gara terbayang-bayang Belum, Pak Danang dari tadi. Mana Pak Danang belum, Klaten? belum Oh, pernah, belum ya? belum Oh, pernah. belum. Oke, baik, siap. Jadi ini nanti kita coba ya, Pak Aditya. Iya, Nanti Pak Aditya tuh namanya kayak anak saya, Mbak Popi. Makanya dari tadi saya tuh ingat anak saya di rumah. Oke, baik. Pak Adit, nanti sudah punya topiknya kemarin ya? Sudah mulai ada. nulis? Ya, ya, cuma gambaran aja, tapi belum mulai nulis sih. Cuma gambaran yang Ah, paling gampang menurut menurut di pikiran saya gitu. iya bener Pak, saya setuju itu. Semua tuh harus dimulai yang paling gampang memang. Cicok maricok lah ya kalau udah gitu. Oke, siap Pak Danang. Nanti tetap stay tune ya di sini ya. Tetap Ya, bertahan kita insya Allah sampai jam 3. Karena kita nanti, saya akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian. Yang lain pasti banyak ya yang nanti akan kita bisa saling kenalan. Mbak Restu, ada Mbak Popi, ada Mbak Restu, ada Mbak Vindi. Di sini walaupun tidak on kamera tidak masalah ya. Kami percaya Bapak Ibu pasti juga sedang mendengarkan, sedang ada kegiatan di lapangan. Saya izin share screen dulu kaitan dengan konsep dan ide KTI ini. Kemarin Ibu Bapak sekalian, ini karena yang kita selenggarakan ini sebenarnya satu pencilan atau satu apa ya, satu paket yang sebenarnya sudah disediakan oleh namanya kelas virtual guru inovatif Indonesia. Materi sudah disediakan dari kelas guru inovatif, saya hanyalah menyampaikan. Tapi tidak hanya sekedar menyampaikan, terus Bapak Ibu dibiarkan bingung sendiri. Nanti insya Allah tugas kami adalah saya bersama satu coach lagi, nanti namanya akan diumumkan Bu Popi ya, nanti di akhir sesi. Dari manakah beliau juga, nanti biar Bu Popi yang menjelaskan. Tapi percayalah, para coach ini insya Allah akan membimbing Ibu Bapak sekalian untuk bisa bagaimana sih kita sama-sama menyiapkan draft atau bahan yang siap publish, siap terbit di yang namanya jurnal ilmiah. Nah, menemukan ide penelitian. Kalau kemarin ya kita kan kepengen, oh sudah sampai jauh nih, Bapak Ibu masih ingat ya di WAG-nya dari sejak konsep ide sampai dengan Bapak Ibu sempat belajar metodologi, walaupun saya tidak mengulang lagi. Kalau saya belajar metodologi, Bapak Ibu itu sampai 4 semester dan sampai sekarang belum selesai juga. Jadi artinya kalau Bapak Ibu bingung mengenai metodologi itu wajar. Tapi bagaimana menemukan ide? Yang mahal itu idenya, seperti Pak Danang, Bu Yuni. Karena ini kan Bapak Ibu sudah terbiasa di lapangan. Nah ini saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Ini saya akan masuk di materinya. Ini namanya Pak Randi ya. Pak Randi ini yang menyusun materi ini. Saya harus acknowledge juga. Harus menghargai beliau sebagai penyusun materi. Beliau adalah direktur ya Mbak Popi ya sebagai dosen Universitas Jember dan beliau luar biasanya sangat terbuka, sangat sama sekali tidak pelit ilmu. Nah, di sini fungsi kami adalah bagaimana mengingatkan Bapak Ibu, kalau tadi kata Pak Danang, kalau kata Bapak Ibu yang lain juga ya, ternyata Mbak Rita kalau katanya masak apa menulis itu kayak bikin masakan kan? Kalau kita mau masak tongseng atau mau masak telur ceplok, kalau saya kemarin di webinarnya apa di kelas Cirebon kemarin, ya kalau mau masak telur ceplok ya berarti butuh bahan apa? Bapak Ibu sekalian boleh langsung open mic aja ya, nggak usah kita di sini apa namanya tegang-tegang. Yuk langsung open mic. Kalau mau masak saya tadi pagi atau tadi siang nih karena lapar bikin telur ceplok, berarti yang kita butuhkan apa saja Bapak Ibu bahannya? Eh, Oh, ada yang masih di jalan ini kayaknya juga. Kalau saya benar nggak? Kalau saya bilang kalau mau bikin telur ceplok berarti butuhnya adalah bahan-bahannya berarti ya telur. Terus apa lagi Ibu Bapak? Kita butuh yang namanya apa lagi? Garam. Itu masih masuk bahan ya. Terus apalagi minyak goreng itu masuk masuk ke bahan. Benar ya Ibu Bapak sekalian ya. Kemudian juga alatnya apa? Kan nggak mungkin telurnya dimasak pakai apa tangan. Nah, untuk alat berarti kita butuh yang namanya pajan dan juga kompor. Nah, bahan itu tadi Bapak Ibu sekalian, itu belanjanya di mana? Kalau Bapak Ibu memerlukan bahan, misalnya contoh, konsep ide Bapak Ibu adalah mengenai stunting. Ini nih misalnya contoh ya. Ibu Bapak sekalian kan kemarin sudah di awal pertemuan kami minta, ingat nggak di awal-awal banget minggu lalu, yuk kita ngelis yuk konsep idenya Bapak apa dan Ibu apa saja.
Ada yang memilih ini, saya coba stop share dulu ya. Saya share yang di bagian konsep idenya. Masih ingat di bagian ini Bapak Ibu yang konsep dan ide kita karena kita ini mengibarkan sebuah perjalanan ya. Bapak Ibu ada yang nulis, coba-coba saya pengen dengar suaranya Mbak Eca. Mana Mbak Eca sudah di sini belum ya? Ada yang mengenai remaja dan pernikahan dini. Di sini ada Bu Eca, ada Uzi. Uzi ini laki atau perempuan ya? Saya boleh dengar suaranya nggak? Itu Fauzia Oh Budita. alah, Fauzia, Masya Allah, Bu Fauzia. Iya, iya, kalau gini saya jadi kenal ya. Nah, kemudian Cici, kalau Mbak Cici sekarang hadir nggak ya? Moga sudah ada juga ya. Ada Afi, ada Tio, ada Norma. Ada 6 orang yang memilih topik mengenai remaja dan pernikahan dini. Saya tapi masih galau Mbak Dita. Boleh nggak saya berubah topik? Oke, nanti tahan dulu ya kalau pertanyaan itu. Nah, ada yang menulis mengenai, maaf ya, ini saya copy dari WhatsApp, jadi masih berantakan seperti ini. Ada yang memilih mengenai stunting, karena sekarang sedang kekinian banget nih topik mengenai stunting. Ada Bu Yuni, betul ya Bu Yuni ya, yang tadi Mbak Yuni tadi, karena latsarnya mungkin ada kaitannya bahannya mengenai stunting kemarin, laporannya. Pak Parwadi yang sekarang kita doakan semoga lekas sembuh ya, tapi nanti Bapak jangan khawatir. Kemudian ada Eka. Eka ini siapa ya? Laki atau perempuan ya? Soalnya nama-nama ini kadang-kadang suka nyaru antara Eka, laki Bu. dan perempuan. Oh iya Mbak Eka. Alah Gusti, Mbak Eka Puspita, sahabat kami. Iya, Iya Bu. Mbak Eka. Oke. Nah ini ada Pak Danang juga. Betul ya, Pak Danang tadi juga memilih mengenai stunting. Pak Danang tadi sempat sampaikan Mbak Dita bahannya apa gitu. Kalau saya mau nulis tentang stunting. Ya berarti nyari bahannya, topiknya mengenai yang terkait dengan stunting. Apa saja itu? Apakah stunting itu terjadi pada orang tua, pada lansia? Oh, enggak, Mbak. Lansia apa yang stunting itu ternyata pada anak-anak, pada balita, pada badita. Oke, berarti kita nyari referensinya. Nah, nanti kami akan cobakan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu kan banyak ini ya pilihan topiknya. Mungkin bisa jadi tergoda beberapa topik menurut Pak Danang nih misalnya ya. Tapi kan nyambung Mbak Dita sama 1000 HPK namanya stunting. Iya, nggak salah. Itu betul. Artinya apa? Bapak Ibu yang berada di topik stunting bisa jadi referensinya pun juga sama dengan yang 1000 HPK. Tapi belum tentu sama persis. Nah, itu fungsinya kita sekarang sama-sama barengan di kelas menulis ilmiah ini. Kalau Bapak Ibu punya topik yang kurang lebihnya sama atau malah sama plek kayak Bu Yuni, Pak Parwadi, Mbak Eka, sama Pak Danang bisa saling berbagi referensi gitu ya. Selain dari kami juga Pak Danang nanti ada beberapa referensi yang bisa kami berikan. Pak Danang minta, Mbak Dita gimana nih metodologinya? Nah sebentar ya kita lihat dulu. Ada yang kaitan dengan 1000 HPK, ada Mbak Gardea. Gardea ini perempuan ya kayaknya ya. Kemudian ada Syifa, ada Tiska, ada Heru juga. Nah ini, monggo silahkan Bapak Ibu. Yang kaitan dengan stunting itu ternyata nggak jauh-jauh dengan 1000 HPK. Itu bisa saling berbagi materi. Jurnalnya mengenai apa? Ya berarti mengenai pengasuhan anak usia dini. Jurnal mengenai, kita bisa mencari dengan kata kunci, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti tadi, mau belajar telur ceplok. Mau karena kita mau masak telur ceplok. Kalau mau nulis mengenai stunting, ya berarti jangan nyari mengenai kampung KB. Bener nggak Bapak Ibu? Kalau mau masak telur ceplok, kok masaknya belanjanya mengenai gulai. Kalau tadi kata Pak Danang, nggak cocok. Ya kan? Artinya kita fokus satu topik dulu. Ini saya mohon izin ya, Ibu Bapak sekalian. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah expert, kok Mbak Rita mulainya pelan-pelan gini amat sih, gitu kan, ngebosenin. Sabar, karena kita pace-nya, apa namanya, kecepatannya ada yang benar-benar masih baru dalam menulis, ada yang sudah kayak Mbak Vindi, Mbak Restu, mungkin sudah dapat beberapa tulisan. Nah, ini kita sama-sama dulu ya, mulai dari konsepnya dulu. Terus konsepnya mulai dari mana Mbak Dita? Saya sangat senang ketika Mbak Yuni tadi menyampaikan, Mbak, saya tuh ternyata udah punya topik, sudah punya bahan malahan, tapi gimana caranya memindahkan ini menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang layak tayang di jurnal. Itu luar biasa Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu lihat dulu.
Yang biasa kita kerjakan di lapangan, kita kan sudah punya data. Bener nggak, Pak Danang? Ada nggak data di itu? Saya lihat tuh di balainya tuh, di papan belakangnya itu ada banyak sekali data-data nempel di dindingnya, ya kan? Tapi nggak mungkin data yang nempel di dindingnya Pak Danang itu di balai KB-nya dicemplung ke semua ke jurnal, kan bingung gimana cara masukinya gitu kan. Itu udah gede formatnya beda lagi. Caranya bagaimana? Nah, saat ini kita coba tuangkan dalam satu topik yang memang kiranya sesuai dengan data apa yang Bapak Ibu punya. Bahannya jangan nyari yang muluk-muluk. Carilah yang memang ada di sekitar kita. Gitu ya. Kenapa? Pada saat, oh tapi saya kan nggak menarik Mbak Dita bahan di sekitar kita. Boleh nggak misalnya contoh kayak Mbak Vindi kemarin. Saya mau bikin mengenai, saya langsung loncat aja ya. Ini karena ada Mbak Vindi itu menulis mengenai evaluasi RTL peserta diklat BKBHI. Misalnya seperti itu ya. Tiap orang pasti punya keinginan. Apakah salah Mbak Dita PKB menulis mengenai evaluasi RTL? Boleh. Kan toh itu juga menjadi minat kita. Nah, mulailah, saya setuju tadi siapa yang mengatakan Pak Danang atau siapa ya? Atau Pak Adityo tadi yang mengatakan. Saya pengen mulai dari sesuatu yang menyenangkan untuk saya Mbak Dito. Oh, saya setuju sekali. Saya lebih baik kita kalau itu menyenangkan, sesulit apapun yang Bapak Ibu hadapi nanti. Nah, ini menulis itu ya itu sama. Kalau kita sudah seneng ya, sama kalau Pak seperti Pak Aditya cari pacar waktu itu, cari istri atau cari pasangan. Kalau sudah seneng kan apapun pasti dijalani, jalannya mesti dicari. Nah, termasuk juga cari alatnya. Kalau tadi kata Pak Danang, Bu, saya kan mau bikin mengenai stunting. Sudah dapat nih ya, jurnalnya ada, bahan-bahannya ada. Boleh nggak Mbak Dita? Saya mulainya dari cari di YouTube dulu, karena sekarang banyak webinar mengenai stunting. Bisa itu dilakukan, tetapi itu tidak bisa dituliskan di dalam ini kita apa daftar referensi. Kenapa? Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak menulis ke artikel populer ya, tapi kita menulis karya tulis ilmiah. Referensi yang digunakan adalah referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Wikipedia, kemudian Google, kemudian hal-hal yang memang ditulis di maaf-maaf ya, seperti koran-koran online, Detik, kemudian apa ya, apa Bapak Ibu yang tahunya mengenai koran online ini kan banyak ya, apa mungkin lampu merah dan segala macam. Nah, itu juga bisa dirubah oleh orang. Itu yang mohon maaf kata Bapak Ibu metodologi ilmiahnya juga belum dapat. Alat ini diperlukan adalah untuk mengukur ketika nanti satu penelitian atau satu hal dibahas oleh satu orang, oleh Bapak Ibu misalnya ya sebagai peneliti pertama, saya sebutannya peneliti ya. Kok keren amat sih Mbak Dita penyuluh kami kok jadi peneliti? Iya, orang-orang yang melakukan satu hal yang mendalami sampai dengan akar masalahnya, sampai dengan ketemu data faktanya, itulah yang disebut peneliti. Bapak Ibu pun juga PKB yang bisa meneliti, yang berhak menyandang gelar peneliti, tapi bukan peneliti secara SK ya, tapi melakukan kegiatan penelitian. Baik kuantitatif, masih ingat ya kemarin kuantitatif dengan angka-angka, maupun kualitatif. Kualitatif ini berarti apa? Kita bisa melakukan interview, ataukah FGD, focus group discussion, atau Bapak Ibu sekalian melakukan literatur review. Mbak Dita, saya mah orangnya di belakang layar terus, saya nggak mau ke lapangan. Mangga, biasanya mah PKB jago ya di lapangan ya. Pintar berbicara, tetapi bagaimana menuangkan dalam bentuk tulisan. Itu yang PR kita sama-sama nih Bapak Ibu. Widya Iswara juga sama. Kami banyak berbicara seperti Bapak Ibu sekalian, tetapi nulisnya yang susah. Nanti tenang, Ibu Bapak sekalian di sesi kita, karena kita sampai jam 3 sore ya. Saya akan kenalkan satu aplikasi di sesi kita ini yang bisa membantu Bapak Ibu menulis. Bahkan pakai WhatsApp pun saya sudah mulai bisa menulis. Loh kok bisa Mbak Dita? Nah, ini kan yang jadi serunya ya Bapak Ibu. Biasanya selama ini kita taunya kalau nulis itu harus buka laptop. Seperti Pak Pauradin ya, misalnya sekarang ada di rumah sakit. Ini maaf ya Pak Pauradin ya, saya pakai contoh dulu ya, yang ekstrimnya di sana. Mbak, saya kan nggak punya laptop. Mau buka laptop boro-boro ya, mau buka Zoom aja ini udah pusing. Bapak, Ibu, selama ide gagasan itu ada di benak kita, itu bisa langsung dituliskan di dalam contoh apa? Saya suka paling paling sering saya gunakan adalah voice note.
Voice note ada di mana? Di HP kita itu ada nggak fitur mic gitu yang suka kepencet nggak sengaja kalau duduk suka jadi masuk suara kita masuk ke sana. Nah itu yang namanya voice note sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Supaya bisa optimal, kami menyarankan ibu bapak apapun yang terbersit ketika bapak ibu bicara, misalnya contoh nih ya, Bu Atin. Bu Atin ini pengen nulis mengenai Kampung KB. Kampung KB di mana? Fokuskan dulu. Di manakah kita mau menulis apa namanya topik ini tentang apa? Jadi ingat selalu apanya ini sebenarnya sudah terjawab oleh Bapak Ibu. 5W1H ya. Apa, W itu what, apa ini dari ide tulisan KTI. Saran kami istiqomah lah. Ini dulu, apa pegangan dulu ke satu topik yang kemarin Bapak Ibu sudah masukkan di dalam PA Group. Perkara nanti misalnya contoh ya, saya sekali lagi misalnya contoh nih ya, kaitan dengan pelayan KB, oke, pelayan PK ini ada Mbak Eka, ada Mbak Tasya ini sama-sama pelayan KB, tapi ini harus spesifik ya. Kenapa kok kita perlu menuliskan? Nah, itu sudah masuk di latar belakang nantinya. Kemudian kalau di mana nanti Bapak Ibu mau nulis lokusnya ada di mana, tempatnya ada di mana. Kamu KB kan banyak ya Bu Atin ya. Bu Atin ada masuk di sini nggak ya? Saya pengen nyapa Bu Atin dulu. Bu Atin, apakah terdengar suara saya Bu Atin? Bu Atin ini bukan Bu Sri Agustin ini ya? Bener nggak? Bukan rasanya, Bukan ya? Kayaknya belum bukan ada ya. kayaknya Bu Atin. Bu Atin ada ya yang lain ya. Oke, mungkin nanti saya coba nanti ke siapa ya? Yang COVID-19 ini ada Bu Nina, Bu Leni, Bu Elsi. Ini ada Bu Nina juga ya sudah hadir di sini ya. Pak, info dari Sumber Lawang, nggak boleh di Heeh. puskesmas pelayanannya. Vaksinnya Siap Mbak Eka, tidak boleh di sini. Oke. Nah ini kalau nanti Bapak Ibu sekalian di dalam kita menulis misalnya keluarga dan COVID-19. Ini ada Bu Nina, Bu Leni dan Bu Elsi ya. Silakan Bapak Ibu bisa fokuskan ada di manakah keluarga dan COVID-19 yang mau dibahas. Apakah keluarga di Klaten kah? Klaten sendiri kan kata Pak Danang ternyata tadi banyak kecamatannya. Di kecamatan manakah itu yang menjadi lokusnya? Mbak Dita ini kan kaitan populasi sampel. Mbak Dita gimana itu caranya ngambil populasi? Kalau itu memang jadi satu bagian Bapak Ibu sekalian, kemarin ya Bapak Ibu, patokan populasi adalah ketika dia sudah mencapai 200 itu bisa dipakai sebagai satu populasi. Boleh dicatat ya Bapak Ibu. Sampelnya seberapa? Bagaimana cara mengambilnya? Ibu Bapak silahkan nanti bisa lihat kemarin materi kita hari ketiga ya kalau nggak salah mengenai metodologi. Itu saya sudah share rumus sederhana, sebenarnya tidak sulit dari tabelnya itu nanti kreasi itu Bapak Ibu bisa ambil sampelnya. Sekian itu aja Bapak Ibu sudah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itu caranya. Ya, Bapak tadi kan bertanya Pak Danang, Mbak Dita, terus gimana metodologinya? Itu tadi. Metodologi itu berarti kita ibaratkan seperti alat masaknya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu populasinya, oke, kata Mbak Dita 200 itu sudah bisa dipakai sebagai populasi. Oh iya, karena Pak Danang tadi mau bicara mengenai stunting. Di wilayah kecamatan saya, misalnya Pak ini saya bicara Pak Danang ya. Pak Danang boleh nggak dibuka mic-nya? Itu Bapak tahu nggak data Baduta di sana ada berapa jumlah totalnya? Kan kemarin habis PK nih ya Pak Danang ya. Boleh sekalian dibuka Pak Danang. Kira-kira yang Bapak ingat datanya di sana berapa untuk balitanya? Balita atau Baduta? Balitanya 98, Bu. Oke, kemudian balita 98. Ibu hamil Pak di sana? 20. 20, baik. Nah itu satu kecamatan ya Pak ya? Atau satu kelurahan, satu desa? Ini satu desa, Bu. Oke, satu desa. Bapak membina berapa desa Bapak? Ini saya 9. Wih, banyak banget. Bapak 9 desa. Satu Iya, kecamatan berapa desa Pak? 18. Oke, Bapak sudah membina separuh dari kecamatan tersebut Iya, ya iya, hanya 2 sebenarnya ya. orang. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil ininya sampelnya dulu ya. Populasi kita contohnya adalah Bapak Ibu sebagai peserta KTI di saat ini kan 20 orang. Nah, kalau Pak Danang berarti populasinya apa? Bisa mengambil satu kecamatannya. Ya kan? Satu kecamatan Bapak ada datanya. Kalau ada datanya nanti kalau nggak ada nanya ke kecamatan. Pasti ada datanya kan kalau kita logmin
Atau apa nih Pak, meeting yang reguler dilakukan kecamatan, minggon gitu ada nggak Pak di sana Mas Ian? Ini kalau di Lokmin kan di Kampung KB. Oke, kalau minggon pertemuan ini yang antar korlap gitu-gitu atau antar PKB Ya ada ada Kak? ya paling Eh, staff meeting. staff meeting, oke. Di setiap staff meeting ada data nggak Pak di-share? Kita paling untuk datanya kita nggak bicara data Bu, tidak terlalu. Kita Oke, ke Posyandu begitu. Tiap-tiap Posyandu saja. ya baik. Nanti boleh ya Pak Parwadi, Pak Danang, nanti boleh tanyakan kalau Pak Danang memang, saya belum tahu nih ya, apakah mau kuantitatif, mau yang angka atau mau yang kualitatif Pak Danang sukanya? Yang angka aja Bu. Oh yang angka. Nah kalau yang angka berarti kan Bapak butuh angka itu, benar nggak? Ya, ya. Nah, artinya Bapak cari data yang per kecamatan, satu kecamatan berapa totalnya, itu jadikan satu populasi Pak Danang. Karena kalau tadi saya dengar Bapak baru satu desa aja sudah 90 sekian balita, berarti kita taruhlah misalnya kita ambil satu desa itu 90 lah misalnya ya. 90 kali apa berapa tadi Pak Danang tadi 18 ya desanya dalam satu kecamatannya Ya, udah berapa? ya. Itu sudah bisa Pak untuk dijadikan satu populasi. Menurut saya ya, tapi kembali lagi itu harus dilihat datanya lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah dapat. Oh begitu toh Mbak Dita langkahnya. Kemudian cara melakukan sampelnya bagaimana? Lihat kembali materi yang tabel kemarin ya Pak Danang. Bapak Ibu yang lain boleh sambil ngikutin ya langkah-langkahnya. Oke, jadi stunting ini hal-hal apa yang terkait dengan stunting? Ibu Bapak tulis dulu, contoh ya, kalau sekarang ini Bapak Ibu memilih misalnya kaitan dengan pelayanan KB atau kaitan dengan Mbak Restu nih, gaya komunikasi orang tua. Saya coba stop share dulu Bapak Ibu. Siapa yang di sini mau dijadikan contoh? Ayo Bapak Ibu untuk dibahas secara tuntas nih materinya saat ini. Saya coba buka whiteboard. Oke. Mau pakai dari Pak Danang lagi atau dari siapa nih yang mau kita bahas? Monggo, saya menurut ke Bapak Ibu nih. Silahkan. Saya ambil biar nggak jauh-jauh deh, stunting lagi aja ya, yang tadi sudah Pak Danang sudah sampaikan ya, misalnya nih ya. Kalau Bapak Ibu di sini diam aja nanti bingung juga kan, jadinya seperti apa sih kita. Stunting, saya selalu biasa begini Bapak Ibu. Kalau saya punya satu ide, saya ngambil satu kertas. Karena kita ini, kalau Bapak Ibu yang sudah milenial, mungkin sudah nggak masalah ya. Biasanya pakai online, macam-macam main map segala rupa. Saya pakai kertas dan pensil biasa, seperti Pak Danang, Pak Parwadi, dan Bapak Ibu yang lain. Kita sama ya, satu generasi ya Bapak Ibu ya. Nulis aja, ambil kertasnya sekarang, tulis di tengah-tengah kertas, stunting gitu, tulis di situ. Nah, setelah itu tarik Bapak Ibu sekalian. Ini oh Mbak Dita, saya kalau cuma gini aja saya nggak ngerti. Saya mau tahu nih, kan 5W. W-nya itu what. What-nya sudah dapat stunting. Sekarang kenapa? Saya harus meneliti stunting. Nah, ini kan berarti harus ditulis juga ya Bapak Ibu ya. Oh, ternyata karena misalnya contoh ya. Kenapa nih Pak Parwadi kenapa kepengen menulis mengenai stunting? Alasannya kenapa? Pak Danang, kenapa alasannya? Boleh dibuka mic-nya Pak Danang? Ya, Mm-mm. karena kan baru update sekarang stunting. Ini Y-nya sedang hot issue ya, sedang kekinian kayaknya ya topiknya ya. Oke, sedang menjadi topik yang terupdate kalau tadi kata Pak Danang gitu ya. Terupdate itu berarti terkekinian atau kekinian ya. Oke, kenapa dia kekinian Pak Danang? Nah, sekarang kita lihat lagi Bapak Ibu. Apakah ini sudah menjawab kalau kita cuma di latar belakang? Nah, ini Y ini nanti akan ditaruh di latar belakang, Ibu Bapak sekalian. Oke ya. Oke, kita tulis dulu Y-nya dulu baru dapat satu. Oke. Nanti kita tarik lagi Pak Danang dan Bapak Ibu sekalian. Sesuai dengan topiknya masing-masing ya. Ternyata kita selain what, why, apalagi W yang selanjutnya. Di mana sih sebenarnya kita mau menarik isu mengenai stunting ini? Kan banyak stunting itu terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia juga terjadi. Di desa apa Pak Danang mau dituliskannya?
Where itu di mana ya? Di mana Pak? Nanti mau diambil di kecamatan ini aja dulu ya. Kecamatan Bapak namanya apa? Jatinom. Jatinom. Oke, saya tulis dulu Klaten. Selaten, Selaten. Oh, ini Ya. luar biasa nih ya. Oke, kita langsung dapat di mana? Topiknya apa mengenai stunting? Why itu kenapa? Where itu di mana? Kemudian Bapak Ibu sekalian, W yang selanjutnya apa nih? Bapak Ibu masih ingat nggak W yang selanjutnya? Why, what, where, when. Kapan waktunya? Ya, when itu di mana Kak? Apa kapankah ini terjadi? Oke ya, pada saat misalnya contoh nih ya, karena Bapak Ibu sekarang kenapa saya pakai masker? Ya kan? Oh, pada saat pandemi COVID-19 gitu kan? Pada pandemi COVID-19 yang terjadi. Atau mungkin Bapak mau melihat data kalau pandemi kayaknya lama Bu Dita gitu ya. Oh, tahun 2020 misalnya. Kan itu datanya sudah ada ya Pak Danang dan Bapak Ibu ya. Mbak Dita, emang yang sudah lalu bisa dibahas? Ya bisa, kan kita mau bercerita pengalaman, mau bercerita data kondisi. Karena novelty. Nah, itu kemarin sempat ada yang ingat novelty itu apa sih? Satu hal yang dianggap stunting itu banyak dibahas di mana-mana. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu cari Google Scholar, itu banyak banget topik mengenai stunting. Tapi apakah sudah ada yang membahas mengenai stunting yang saat ini terjadi di Jatinom? Nah, ini juga bisa menjadi why kenapa Bapak Ibu menulis ini alasannya. Karena selama ini belum ada yang menulis mengenai stunting di wilayah Jatinom yang dituangkan di dalam karya tulis ilmiah. Gitu Pak Danang. Kenapa? Karena kita ingin menjadi pembelajaran baik supaya nanti bisa memberi masukan pada pembuat kebijakan pada saat nantinya sudah ada program berjalan, kira-kira bisa dilanjut atau perlu dievaluasi atau perlu ditambah atau dikurangi. Kan gitu ya Pak Danang ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, when kita sudah dapat. Sekarang W yang selanjutnya apa nih? Bapak Ibu saya tolong dibantu, jangan hanya saya sendiri yuk. Ada yang tahu? Ada what, why, where, when. Sudah 4 nih, kurang 1. Ibu. Who. Siapa? Siapa apanya? Gitu kan? Oke, sekarang kita coba. Siapa yang menjadi sasaran objek penelitian kita? Kan begitu sebenarnya Pak Danang dan Bapak Ibu ya. Who-nya ini ternyata tadi kata Pak Danang, oke Baduta, Budita, atau balita. Tadi kalau memang ininya ya, biasanya kalau stunting ini terjadinya pada bawah 2 tahun. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Atau gimana nih menurut Bapak Ibu? Nah, ini kita yang harus menekan karakteristik namanya sampel kita yang namanya subjek penelitian kita. Pak Danang, selama ini nanti coba dicari referensinya ya Pak Danang ya. Kenapa Bu Dita nggak ngambilnya balita? Kenapa Baduta? Baduta bawah 2 tahun karena memang 1000 hari pertama kehidupan. Oh, nyambung ke sana ya ternyatanya ya. Nanti bisa sambung-sambungin lagi yang lain. Oke, Baduta yang tinggal di wilayah Jatinom misalnya. Nah itu, Jatinom ini berarti nanti kita lihat apakah semua Baduta yang ada di Jatinom kita ambil, berarti itu kan populasinya. Tapi enggak Mbak Dita, waktunya nggak cukup. Kita ambil aja sekian-sekian aja orang. Nah itu sampel namanya. Itu sudah mewakili metode keilmiahannya. Pakailah namanya berbagai macam lah ya. Nanti ada teknik dan lain sebagainya. Monggo bisa dibaca. Ini saya hanya membantu Bapak Ibu untuk bisa bahwa menulis itu ternyata yang tadi kata Pak Danang kan Pak Danang menagih janji saya. Katanya kayak semudah ini masak Mbak Dita. Tapi kalau kita nggak tahu cara masak kan juga sulit ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita kenalkan satu-satu dulu tahap-tahapannya. Mau masak, bahannya apa? Mau nulis, bahannya ini, stunting. Oke, berarti kalau nulis bahan stunting, belanjanya mengenai stunting juga. Nyarinya belanjanya di mana? Di Google Scholar. Apa hanya Google Scholar, Mbak Dita? Banyak sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Cuman yang gratis, yang mudah Bapak Ibu bisa akses, bah Google itu, ya kan? Kalau kita hanya nanya begitu aja, kan dia akan memberikan apa yang kita tanya. Tapi sembarang semua dimasukin. Yang namanya scholar itu berarti akademisi yang bicara. Berarti dia sudah terbukti. Memang di situ bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya saya kok Mbak Dita mencamen banget ngasih cemen tuh bahasa bahasa sini Pak Bu. Enteng banget gitu ya ngasihnya cuma Google jangan salah.
Saya juga banyak sering pakai referensi dari Google Scholar. Dan alhamdulillah itu diterima sejauh ini di jurnal-jurnal ilmiah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mau secanggih apapun kita menggunakan ini database penelitian dan segala rupa, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, sama seperti oven yang canggih, kalau kemarin saya mengibaratkan, tapi kita nggak tahu cara masak, tapi kita punya kompor kecil, satu tungku misalnya dari yang gasnya LPG 3 kilo, tapi kita tahu cara mengoptimalkan, itu lebih enak hasilnya. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Nah ini, kita pakai yang cara yang sederhana, Bapak Ibu kalau lihat di sini, saya nggak bisa seperti Mbak Dita pakai share screen, pakai begini, jangan khawatir. Ambil pensil, ambil kertas, karena apa yang di dalam kepala yang selama ini menurut Bapak Ibu pusing, itu kalau Bapak Ibu tulis, itu akan kurang lebihnya akan membantu kita memahami ini kita, konsep ide kita sendiri. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanya dulu dari Pak Danang atau Bapak Ibu sekalian? Sebelum saya lanjut, ini kan sudah ketemu 5W-nya dulu. H yang terakhirnya dulu. Hanya apa Bapak Ibu? Saya dibantu yuk. Oh, bagaimana? Wow, oke bagaimana? Nah, ini sudah masuk ke metode Pak Danang ya. How-nya ini bagaimana cara kita untuk bisa yuk 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 saya pengen tahu nih bagaimana cara meneliti baduta. Apakah nanti ada stunting di wilayah Jatinom? Bagaimana kondisinya? Terus apakah hanya apa namanya cukup melihat datanya aja sudah cukup menurut Bapak Ibu? Nah, sama seperti telur ceplok tadi ya. Telur ini mau diapakan? Kembali lagi ke yang masak. Betul nggak Pak Danang dan Bapak Ibu? Ya kan? How cara memasaknya? Kalau Bapak Ibu mau yang sulit, dibikin wah, dibikin aneka apa ya, balado yang terus dibakar, terus dikasih kecap apa kecap Inggris dan sebagainya, itu bisa. Tapi kembali lagi apakah orangnya mampu menghasilkan masakan yang enak seperti itu? Ah, saya mah yang simple, Mbak Dita. Datanya sudah ada nih, Pak Danang sudah punya dari Jatinom. Saya kok Mbak Dita bolak-balik ngomongnya deskriptif terus sih Mbak Dita. Emang nggak ada apa cara yang lebih sulit? Bisa, kita bisa pakai yang cara lebih sulit banyak. Tapi mari kita belajar karena tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Kalau kata Pak Jami malah lebih ekstrim lagi. Tulisan yang selanjutnya. Saya sudah melihat Bapak Ibu nulis judul dengan namanya aja udah seneng banget saya. Alhamdulillah banget saya senang. Itu sudah satu langkah. Kenapa banyak orang hanya membayangkan tulisan itu, tapi Bapak Ibu sudah berani download template, kemudian menuliskan nama Bapak Ibu yang nanti akan ada draft judul ya, draft judul. Saya tidak bilang itu judul akhir, tapi minimal di dalam judul itu mengandung apa unsur-unsur ini, di mana apa yang dibahas, kemudian ada di mana who ya. Kalau why ini ada di latar belakang Pak Danang dan Bapak Ibu nanti ya. Kalau ini nanti kita bisa tambahkan lah ya dengan aneka referensi dan segala rupanya. Kemudian where itu ada di mana dan tahun berapa. Itulah Bapak Ibu nanti unsur-unsur judul. Tapi kembali lagi topiknya dulu kita harus punya. Makanya kadang-kala ya sudah biarkan dulu Bapak Ibu kalau kepengen buat pancingan kita tuliskan dulu judul. Nanti perkara nanti dirubah atau ada masukan karena sekali lagi ya jurnal ilmiah itu Bapak Ibu tidak akan dibiarkan begitu saja sendiri. Senangnya kita nanti di sana ada namanya reviewer atau editor. Editor ini untuk fungsinya apa? Ada dua. Nanti akan di pertemuan kita ketiga ya, Bapak Ibu akan bertemu dengan namanya siapa yang jadi pengelola jurnal Pancanaka, seperti apa siapa orang-orangnya, itu ada semua nanti di hari hari apa ya Mbak Popi ya, kita pertemuan ketiga kita ya. Hari tanggal 21 itu hari Kamis, bukan? Hari Kamis kalau tanggal 21. Tanggal 20-nya kita libur dulu ya Bapak Ibu ya, kan kita mau maulidan Nabi dulu. Nah, besok Bapak Ibu akan ketemu dengan Pak Jami. Insya Allah akan saya temani juga. Pertemuan kedua kita gimana sih supaya mudah di dalam Bangga Kencana. Menuliskan kata ini Bapak Ibu biar tahu. Oh, ternyata nanti nyambungnya dari Renja masuknya ke sini. Dari laporan Latsar masuknya ke sini. Tapi di saat pertemuan kita saat ini, kita menemukan ide konsep kita dulu ya. Saya makanya menemani Bapak Ibu dulu di pertemuan pertama supaya Bapak Ibu bisa konsisten, istiqomah, yakin dengan topik yang ditulis Bapak Ibu, asalkan Bapak Ibu di wilayah Bapak Ibu itu belum pernah ada yang meneliti, belum pernah ada tulisan, Bapak Ibu bisa cek apakah nanti pakai Google Scholar atau Bapak Ibu tanya kiri kanan apakah sudah ada yang nulis ini belum. Itu sederhana aja sih Bapak Ibu ya, sederhana itu.
Nah, itu Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya menemukan namanya novelty. Novelty itu berarti ada kebaharuan. Oke, how ya. Sekarang kita masuk sebelum how, ada yang mau bertanya sampai di sini. Silahkan. Yuk. Oke, sekarang sebelum karena Bapak Ibu masih berpikir mau bertanya apa, sambil jalan aja ya. Kira-kira saya kecepatan nggak Pak Danang, Mbak Restu? Ini saya memang pace saya kurangi ya, agak pelan-pelan ya, supaya Bapak Ibu sambil di lapangan mungkin juga bisa sambil mendengarkan. Monggo Pak Danang, dari yang punya topik dulu ini, silahkan. Mas Bu, Oh lanjut. pas, siap. Jadi how dulu ya Pak Danang dan Bapak Ibu ya. How ini sebenarnya metodologinya, bahasa pusingnya itu yang ada di jurnal itu namanya metodologi. Nah, cara kita pengen mengukur, pengen melihat, itu mau pakai kuantitatif kah? Seperti tadi kata Pak Danang. Karena Pak Danang sudah punya datanya ternyata. Berapa jumlah baduta, berapakah nanti yang apa ukuran tinggi, berat badan. Ternyata tidak hanya dilihat dari bayinya. Ternyata yang dalam stunting itu harus dilihat juga ibu hamil. Lingkar lengan atas, lingkar kepala, dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Oh bisa ya dimasukin Mbak Dita? Mangga, monggo silakan Bapak Ibu kembali lagi. Bapak Ibu harus melihatnya alasan ini adalah dilihatnya dari referensi ilmiah kita. Kalau Bapak Ibu kepengen, saya cuma fokus ke Baduta aja Mbak Dita, silahkan. Asal punya alasannya. Kenapa? Karena saat ini fokus yang kita punya ya kalau Bapak Ibu memang ada datanya mengenai Baduta, ini adalah yang sebenarnya kemarin saya sampaikan kalau menulis itu, Bapak Ibu kan mungkin kita terbiasa ya kalau skripsi, mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah S2 kalau tesis, terusnya dari atas dulu Mbak Dita, kan harus dari abstrak, kan ini enak kan urutnya. Iya. Emang masalah gitu Bapak Ibu, kalau kita misalnya bikin telur ceplok tadi, Bapak Ibu mulainya dari bukan dari ani ya, apa namanya? Kalau ngambil telur jelas ya. Tapi Bapak Ibu, saya mau nuanginya nanti terakhir garamnya. Atau saya pakainya mau pakai mentega, itu cara kita beda-beda. Nah, ini sama seperti nulis. Bapak Ibu, kami menyarankan kalau saya supaya lebih efektif, efisien di dalam menulis, ini berbagi sharing pengalaman ya. Saya ngambilnya data yang ada di sekitar kita aja. Itu paling mudah. Jadi tidak mengada-ada, tidak mengambil lagi data karena kita sibuk. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu ini sibuk, Mbak Restu. Ini juga sambil disambi, mungkin ada kerjaan lain juga. Mungkin Mbak Eka, Mbak Vindi, dan semuanya ya yang ada di lapangan. Ada yang sambil, tadi saya lihat di grup juga Mbak, sambil pertemuan di lapangan. Monggo. Makanya kami menyarankan sekali lagi, jangan mempersulit diri. Jangan membuat hidup ini pusing gitu ya. Kalau memang KTI udah jadi cita-cita Bapak Ibu, jadikan kami hadir di sini untuk bisa sama-sama membantu Bapak Ibu. Gitu ya. Kenapa Bapak Ibu ketika kami sudah melihatnya, contoh ini ya, eh Pak Danang sudah nyala lagi ya listriknya berarti ya saya baru baca di grup ternyata mati listrik ya. Jadi bagaimana ternyata ketika Bapak Ibu sambil perjalanan, mungkin sambil di mana, oh ketemu Mbak Dita, saya lihat nih ada topik menarik misalnya, atau melihat di jalan, sepanjang perjalanan Bapak Ibu melihat ada anak-anak kecil yang digendong remaja. Kok bisa ya? Di wilayah saya kok banyak sekali ya anak remaja sudah punya anak. Itu kenyataan, fakta di lapangan. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Barangnya ada, orangnya ada. Sekarang kita cari, datanya berapa. Wah Mbak Dita, kalau nyari kuantitatif mah lama. Saya maunya ini aja Mbak Dita, saya wawancara aja orang-orang itu. Saya nggak sempat gitu ya. Saya ajakin ngobrol para kadernya. Itu obrolan Bapak Ibu bersama kader, itu bisa ditulis asalkan menjadi satu runtutan yang ilmiah itu tadi. Keilmiahannya adalah losada, logis, objektif, bagaimana kita sistematikanya. Kemudian juga kita melihat, oh ini argumennya juga kuat, kita juga punya urutan yang bagus, di dalamnya ini juga tidak loncat-loncat. Kemudian nanti di akhir Bapak Ibu akan memberikan kesimpulan bahkan saran, itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Gitu ya. Sampai di sini dulu, Mangga Bapak Ibu ada yang mau nanya. Sebelum saya lanjut ke mix method ya, karena ini saya sengaja langsung masuk ke topik satu topik yang menurut Bapak Ibu saat ini saya tidak mengada-ada, saya ngambil dari topik yang Bapak Ibu memang kemarin pilih sendiri, Pak Danang, Mbak Restu, dan teman-teman semua ya yang hadir di sini ya. Itu monggo silahkan. Izin Oke, bertanya, Bu. silakan.
Boleh, Ya, Bu Yuni, silahkan. eh, izin barangkali mungkin tadi saya dengar ada teman-teman yang meneliti terkait dengan evaluasi pelatihan BKB ya. Mm-mm. Nah, saya juga kemarin itu sempat mengadakan pelatihan untuk kader Mm-mm. dan selain pelatihan di tempat satu kali apa namanya teman-teman itu mendengarkan materi pretest post test, tapi juga teman-teman melakukan praktik di lapangan. Nah, praktiknya itu teman-teman kader sebanyak 54 orang. Mereka berlatih untuk advokasi, kemudian penyuluhan individu maupun penyuluhan kelompok. Nah, sebenarnya kan kemarin itu saya kekurangan datanya itu terkait dengan karakteristik responden. Nah, ketika saya ingin mengambil data tambahan karakteristik responden, kayaknya sayang kalau misalnya cuma ngambil data itu gitu. Sepertinya saya berencana ingin mengambil data juga terkait dengan evaluasi, tapi tidak hanya pretest post test saat pelatihan 1 hari tadi, tapi selama 20 hari. Apakah ternyata kemampuan komunikasi mereka, kemampuan penyuluhan mereka meningkat, kemampuan advokasi mereka meningkat, dan mungkin hal-hal lain yang bisa meningkat di mereka gitu. Jadi bisa sekalian diambil datanya. Mungkin untuk jurnal yang berbeda. Nah, saya ingin tanyakan apakah ada referensi instrumen ataupun kuesioner yang cocok untuk kegiatan semacam evaluasi pelatihan yang praktik gitu. Barangkali ada punya teman-teman referensi sama Ibu. Saya masih ke-mute ternyata, udah ngomongnya panjang ternyata masih ke-mute. Iya, Mbak Yuni dan Bapak Ibu ya, kembali lagi ya. Yang disampaikan Mbak Yuni ini tadi yang saya mencontohkan, Pak Danang dan Bapak Ibu yang lain jangan bingung ya. Wah, Mbak Yuni kok jangan insecure juga kalau istilah Mbak Vindi. Kok Mbak Yuni sudah jauh sampai ke sana ya, sementara yang kitanya data aja belum punya gitu istilahnya begitu ya. Kok Mbak Yuni mau masih pengen nambahin gitu. Waduh, ini luar biasa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, karena Mbak Yuni mulainya dari apa yang sudah dimiliki. Betul ya Mbak Yuni ya? Dan Mbak Yuni ternyata melihat, oh ada kekurangan di dalam apa yang sudah dimiliki ini. Itu boleh Mbak Yuni kalau memang mau menambahkan, terutama kalau karakteristik responden. Kalau kemarin ketika Mbak Yuni melakukan ini karena cerita, Mbak Yuni boleh diceritakan nggak judulnya? Mungkin kalau boleh tampilkan dulu laporan latsarnya seperti apa kalau sudah ada di laptopnya atau layarnya. Boleh di share screen sekalian Mbak Yuni? Jadi biar kami juga tergambar. Boleh ya? Oke, Baik. silakan boleh di share screen. Oke, sambil menunggu Mbak Yuni, kami sampaikan ya Bapak Ibu ya, untuk persyaratan pelatihan ini mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu jangan khawatir. Selama Bapak Ibu memberikan draft berupa judul, kemudian juga nama, terus sudah terisi minimalnya yang ada isian-isian yang itu sampai dengan kesimpulan dan juga Mbak Dita nggak punya referensinya, nggak bisa bikin referensi pakai Mendeley. Sebisa Bapak Ibu isi dulu. Itu aja sudah jadi yang namanya draft KTI. Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan sertifikat ya Mbak Popi ya, insya Allah dalam pelatihan ini. Tapi kalau barangnya tidak ada, kami tidak bisa ngasih sertifikatnya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu, karena nanti fungsi kami coach ini, selesai pelatihan tidak berhenti hanya sampai tanggal 21. Sampai Bapak Ibu memang siap benar-benar untuk masuk ke jurnal Pancanaka. Tapi kalau barangnya itu sudah ada, kan kalau mau coaching kan harus ada barangnya ya Mbak Yuni ya. Kalau cuma ngobrol begini aja kan bingung. Nah ini Mbak Yuni mau tampilkan nih bahan dari apa yang sudah Mbak Yuni buat di laporan Latsar. Latsar itu prajabatan Pak Danang zaman kita dulu gitu ya. Anak sekarang mah namanya keren Latsar, pelatihan dasar. Oh gitu, itu kata Pak Danang. Ya monggo, ini karena beda generasi ya. Jadi kita harus dulu. Ya. Yang sudah jadi PPT aja ya Bu ya. Boleh, tapi kan nanti kita dalam Ya. bentuk Word ya sayang ya. Oh iya, betul. Nggak apa-apa, Sudah silakan. terlihat Sudah kelihatan. ya. Jadi teman-teman, ini judul dari latsar saya, internalisasi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dengan gebrak stunting. Gerakan bersama kader cegah stunting sebagai upaya pencegahan stunting di masa pandemi. Jadi yang menjadi latar belakangnya nanti bisa dimasukkan ke latar belakang terkait dengan data dan fakta.
bahwa prevalensi stunting saat ini sebesar 27,7% di tahun 2019. Nah, nanti sumbernya bisa dicari tahu. Kemudian dampak jika tidak ditangani apa, itu akan menjadi latar belakang juga. Nah, beberapa penyebab juga nanti bisa masuk menjadi latar belakang. Nah, yang akan diteliti atau dimasukkan ke dalam apa namanya ke dalam penelitian nanti adalah data yang ini. Nah, kami punya data hasil pretest dan posttest. Nah, ini hasil pretest dan posttest dari pelatihan gebrak stunting. Jadi yang dilatih adalah sebanyak Sebentar. 54. Sebentar ya, Mbak. Ini saya bukan dalam proses ujian mah bukan ya. Ini sambil menyamakan. Teman-teman juga boleh nanya ya. Di sini boleh ya Mbak Yuni ya. Ya, Ketika bikin pretest dan posttest, ini sasaran pelatihannya berapa banyak? Ini ada 34 kader ini ya, benar? ini 54. Oke, 54 ada pagi, sesi pagi 34, siang 20 kader yang tertera di sini ya. Ya. Oke, ha-ha. Boleh di full screen aja Mbak, kalau boleh Mbak Teh Yuni, punten. Oke, maklum mata tua Mbak, jadi agak gimana gitu kalau ngelihat kecil-kecil. Oke, jadi kalau ngelihat di sini langkah-langkahnya ya, kalau saya misalnya jadi Mbak Yuni, dari bahan yang ada ini aja tidak perlu mengambil lagi data, itu sudah bisa jadi KTI. Kalau menurut saya. Menurut saya ya, sekali lagi ya. Karena apa? Kalau melihat ini langkah-langkahnya sendiri, ada pendekatan tokoh formal, pembentukan kesepakatan, persiapan pra-pelaksanaan, sampai dengan pelaksanaan pretest dan post-testnya sendiri, itu sebenarnya langkah-langkah tulisan KTI best practice, Iya. Mbak Yuni, ya kan? Artinya apa? Dari yang sudah biasa dilakukan Bapak Ibu pembinaan, misalnya contoh ya kalau Mbak Yuni ini pakai, Teh Yuni ini pakai program gebrak stunting, nah itu kan belum pernah ada selama ini. Novelty-nya sudah dapat dulu dari Teh Yuni. Itu satu. Best practice artinya apa? Ketika kita bicara apa yang nanti sudah langkah-langkahnya ada metodologi, berarti itu tahapan langkah-langkah ini nanti akan dituangkan hasilnya di hasil dan pembahasan, itu sudah cukup Mbak Yuni. Kalau saya. Ya. Tapi kalau Mbak Yuni nggak puas mau ngambil lagi, ya monggo. Tapi jangan persulit diri sekali lagi ya. Itu. Ya, kan tadinya yang pertama dulu kan pernah ingin best practice, terus saran kita pakai topik yang pertama. Nah, topik yang pertama itu terkait dengan pelatihan ini, tapi memang saya kan belum menjelaskan lebih detail ini kan. Nah, berarti kalau misalnya best practice kita nggak perlu pakai karakteristik responden ya kan. Oke, nggak apa-apa. Itu mungkin karena kesalahan saya kemarin ya, jadi bikin Mbak Yuni jadi bingung ya. Karena kita belum ngobrol sampai segini. Oke, nah itu ya baik, boleh Mbak Yuni. Saya mohon maaf ya bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah konsul Japri. Terus mungkin karena ini kedalaman berpikirnya kan beda ya kalau kita ngobrol seperti ini langsung. Bapak Ibu silahkan, Mbak Yuni silahkan. Kalau memang sudah punya pengalaman di lapangan, dan menurut saya itu tidak haram untuk kita membuat best practice. Toh nyatanya di Jurnal Pancanaka banyak contoh-contohnya ya. Kita bisa ini kan, monggo silahkan untuk menuangkan pengalaman tersebut. Apakah dalam rangka pembinaan genre, kalau Mbak Yuni dalam rangka program gebrak stunting, ataukah kalau Pak Danang misalnya tadi, saya biasanya pakai sosialisasi Mbak Dita, misalnya di pengajian, atau di mana ya yang biasa Bapak Ibu lakukan. Kalau misalnya seperti itu boleh dituliskan begitu saja. Gitu Mbak Yuni ya. Oke ya, maaf ya kemarin ya mungkin karena saya bingung gitu karena belum ini. Karena belum ngobrol sejauh ini. Betul betul. Oke, kalau menurut saya sih lanjut aja best practice. Bisa pakai ini, nanti formatnya bisa disesuaikan dengan yang ada di Jurnal Pancanaka. Gitu Mbak. Oke ya. Ya, Oke, makasih. sampai kesimpulan saran udah jadi ini, udah tinggal pindahin format doang, udah mantap lah. Oke ya. Oke, semangat. Yuk, yang lainnya silahkan. Satu dulu Mbak Popi, nyicil. Aman. Oke. Yang lainnya silahkan. Mbak Restu, Mbak Eka, Mbak Vindi, atau yang lainnya. Monggo. Atau yang belum saya dengar suaranya ini. Pak Heru, Bu Gardea, Bu Sri Agustin. Monggo, silahkan. Terus saya lanjut materi dulu, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjut materi dulu kali ya. Sambil Bapak Ibu juga kayaknya kusyuk ini ya, melihat-lihat ya. Oke,
Mbak Dita, tadi kalau melihat topiknya Pak Danang nih, karena Pak Danang itu banyak kan sebenarnya terkait dengan stunting itu kalau melihat di Google dan sebagainya, referensi itu dari perpustakaan. Standing on the giant shoulder of, waduh kayak susah banget ngomongnya ya kalau kita buka Google Scholar gitu ya. Berdiri di satu pundak yang gede banget nih Bapak Ibu, yang namanya Google itu punya buku-buku referensi yang banyak banget. Dan itu kita akan mendengar sebelum kita berbicara ya kan Bapak Ibu sekalian, ketika para kader curhat kepada Bapak Ibu, ya sudah mari kita dengarkan dulu dan mari kita membaca sebelum kita menulis. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, garing nanti di tengah-tengah bingung, stuck sendiri. Mau nulis apa lagi ya Mbak Dita ya? Dan itulah gunakan referensi itu untuk menyambung kata-kata Bapak Ibu sekalian. Tapi kan nanti kena plagiarisme kata Mbak Dita. Jangan lupa karena kita tidak mencoplek, tidak langsung nyontek, langsung copy paste, kopas dari kata-kata itu tanpa menyebutkan referensi. Kita kan tetap sebutkan referensinya. Referensi itulah sebagai wujud penghargaan kita kepada yang nulis di pertamanya. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mulai sering-sering belanja itu tadi ya, sama seperti kalau kita ke pasar. Jadi pilihan katanya kan lebih banyak. Pilihan masakannya juga lebih banyak kalau kita masak itu tadi. Referensi itu apa harus ke perpustakaan fisik? Tidak. Bapak Ibu sekarang ada internet. Jadi Bapak Ibu kalau Google Book itu ada yang gratis juga. Ibu Bapak sekalian, tidak semuanya berbayar. Ada yang bayar banyak juga. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melihat Google Books itu ada view-nya, ada kita bisa lihat bagian gratisnya. Itu banyak kok bagian-bagian yang bisa kita ambil sebagai referensi juga. Gak puas Mbak Dita, pengennya cari yang ini ya monggo. Kembali lagi, jangan persulit diri. Kenapa? Kalau kita menggunakan yang dari website yang sifatnya pribadi atau blog atau apa ya, kalau kita terutama sih maaf-maaf ya Bapak Ibu ya, WordPress yang ini memang blog itu bisa diedit sewaktu-waktu sama orangnya, itu bukan sebagai referensi karya ilmiah. Tapi kan di situ sudah muat katanya skripsi, katanya tesis Mbak Dita. Betul. Tapi akan lebih baik kita merujuknya ke yang akademisinya. Kayak gimana cara deteksinya Mbak Dita? Di belakangnya ada ac.id. Kalau id itu Indonesia, AC itu berarti akademik. Kayak kita .go, kalau BKKBN itu kan ada BKKBN titik go titik id ya Bapak Ibu ya. Go itu government. Nah, kalau kita mau bicara ilmiah, berarti harus bicara ya juga cari referensi di tempat yang ilmiah. AC tulisannya akademia itu ya, berarti di situ. Contohnya apa? www misalnya www.ui.ac.id kalau di Depok di Jakarta. Kalau di Semarang ada undip.ac.id. Kalau di mana di Jawa Barat lagi ada unpad.ac.id. Banyak kok contoh-contohnya ya. Kampus-kampus yang bisa kita gunakan. Nanti cari referensinya dari sana. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tadi yang saya ceritakan, menemukan masalah penelitian di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Misalnya Mbak Vindi, misalnya sekarang, wah Mbak Dita, berarti saya tak ganti aja topiknya. Berarti saya harus ke Baladika Cirebon. Nah, kalau Baladika Cirebon saya percaya ya Mbak Popi ya. Apalagi ini yang punya datanya sudah ada nih di depan mata. Tinggal colekin dikit, Mbak Popi langsung ngeluarin kayaknya ya. Mbak Vindi mah nggak usah risau gitu. Baik-baiklah sama Mbak Popi. Tinggal nanti diolah, tinggal nanti gimana cara Mbak Popi membahasakannya. Kalau kata kami mah mengata-ngatai kan nggak enak ya mengata-ngatai ya. Membuat jadi kata-kata yang runtut, sistematis, sesuai dengan struktur yang nanti bisa menceritakan banyak data, banyak angka tapi nggak bunyi. Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Kapan yang di belakang Pak Danang, Bapak ada Pak apa Mbak Restu dan teman-teman semua yang di lapangan itu hanya angka. Tapi memaknainya itu kita yang memaknai sebagai penulis karya tulis ilmiah. Itulah yang membuat dia jadi bunyi, membuat dia jadi ada maknanya, membuat dia jadi orang jadi ngeh. Oh iya ternyata selama ini stunting itu banyak pendekatannya. Salah satunya yang tadi untuk mengatasi ada gebrak stunting kalau kata Mbak Yuni. Itu menarik. Saya belum baca, saya belum selesai aja tulisan Mbak Yuni, saya udah tertarik Mbak Yuni untuk baca bagaimana sih nanti wujudnya kalau apalagi sudah muat di jurnal ilmiah. Saya akan gunakan menjadi salah satu rujukan saya, insya Allah ya. Tapi jadiin dulu tulisannya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi termasuk juga apa? Hari ini kita ketemu karena kita mau sharing. Bapak Ibu jangan malu kalau di sini merasa, aduh saya baru pertama kali. Gak masalah, kita semua
Ada kali pertama, wong malam pertama aja juga tak terlupa kan Bapak Ibu sekalian. Berarti menulis pertama kita pun juga tidak akan terlupa. Saya ingat dulu nulis bareng sama Mbak Popi dari Baledika Cirebon. Waktu itu saya belum tahu mengenai nah itu makanya dimulai dari template. Kalau saya mulai dari template, kenapa wadahnya itu sama seperti kalau kita mau masak itu tadi, balik lagi ya, saya itu senang makan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita tahu wadah ukuran kita segitu, ya jangan bikinnya lebih gede atau bikin lebih kecil, nggak sesuai ukurannya, bener nggak? Jadi kan nggak sesuai, tapi kita sesuaikan template kita, wadah kita, piring kita. Kalau kita sudah punya satu komitmen, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, jurnal Pancanaka ini sangat ini ya ramah penyuluh KB kalau menurut kami. Pengalaman berapa kali kami mengedit ini apa berdiskusi bersama teman-teman di Pancanaka juga, itu mereka insya Allah tidak akan menolak tulisan dari PKB, tetapi dengan proses editing reviewer. Sekali lagi ya, tidak boleh mutung. Itu kalau sudah mutung, itu kembali lagi kadang-kadang membangkitkan lagi jiwa semangat belajar kita. Kita harus kumpul di komunitas ini. Nah, Bapak Ibu punya yang namanya komunitas di batch 1 kita menulis bersama Balai Diklat Cirebon dan P4I karena ini kita di bawah yayasan yang tadi itu ya Cendikia apa Indonesia Raya. Maintenance-nya gimana Mbak Dita? Yaitu kita harus pahami Bapak Ibu prosedur metode penelitian itu how itu tadi ya yang saya tuliskan tadi. Oh ternyata ini loh yang akan kita lakukan, harus banyak baca ikro. Itu saya tidak akan pernah ulang-ulang bosen untuk mengingatkan Bapak Ibu baca dulu baru nanti bertanya. Mbak Dita mah bisa ngomong gitu gampang. Sama, saya juga sebenarnya sama Bapak Ibu sambil begini saya suka nanya ke Mbah Google. Sambil begini saya juga sambil nanya ke teman-teman misalnya Bapak Ibu kenal dosen atau boleh nanti kalau saya sendiri saya juga menyadari saya untuk metode penelitian saya tidak terlalu jago, saya nanya ke teman-teman peneliti. Nah itu silahkan Bapak Ibu siapa yang kenal Kang Dadang itu kalau dari Jawa Barat itu sangat welcome. Bapak Ibu sekalian sangat terbuka sekali orangnya dan orangnya sangat tulus ya untuk Bapak Ibu PKB apalagi itu boleh dicolekin. Itu kalau di Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah ada yang namanya Pak Najib, bener ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Danang kenal Pak Najib nggak? Kalau yang di Jawa Tengah ada peneliti, ini mumpung-mumpung nih Bapak Ibu sekalian. Peneliti kita masih ada di BKKB. Bentar lagi mereka mau pindah ke BRIN, Badan Riset apa nama Riset dan Inovasi Nasional. Tapi insya Allah kalaupun mereka udah pindah, nanti saya kasih ya nomornya Pak Dadang, nomornya Pak Najib, nanti di grup kita ya Bapak Ibu silahkan boleh kontak, bilang aja nanti saya tak kulon nuwun juga ya Mbak Popi ya ke beliau-beliau ini supaya beliau juga nggak kaget kok ujuk-ujuk ya nanya tentang ini kenapa tanya mengenai metodologi ke beliau-beliau beliau sangat paham katam seperti halnya kalau Bapak Ibu nanya bagaimana sih Mbak Dita teknik fasilitasi misalnya ke WI nah ini kami yang kami tahu adalah di kelas itu yang nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu tidak akan kami tahan-tahan sama peneliti juga sama demikian jadi Pak Danang misalnya bingung Mbak Dita kuantitatif itu apa sih? Tapi ya tolong Bapak Ibu baca dulu sebelum nanya. Jadi jangan dari mendasar banget kuantitatif adalah gitu mah jangan. Jadi kita juga membawa diri kita ketika bertanya itu orang akan melihat oh iya saya punya topik pembicaraan, saya punya topik tulisan Pak terkait stunting di Desa Jati Enom di kampung apa di Kecamatan Jati Anom tadi ya kata Pak Danang ya. Tapi saya masih bingung Pak metodologinya. Saya punya data sekian-sekian ini seperti ini. Itu sudah dalam bentuk template Pak Danang. Menurut saya akan banyak membantu dan beliau akan nanti insya Allah ya. Wah ini nanti bisa join sama saya nih Pak. Loh malah bisa diajakin nulis bareng sama beliau itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu sendiri nulis itu. Kalau Bapak Ibu merasa oke saya mau berdua nih kayak Mbak Yuni ya. Saat ini kan Mbak Yuni ternyata mentornya Pak Nopian. Biar sama-sama saling ngebantu sama seperti saya pengalaman dengan Bu Anita Latifah kalau Bapak Ibu masih ingat. Bu Anita Latifah ini adalah salah satu pengurus DPP ya, DPP IPKB dan beliau juga DPD di Jawa Barat juga iya. Saya merasa pengalaman lapangan saya kurang. Karena yang punya lapangan kan Bapak Ibu PKB, betul ya? Nah, saya cuma punya teori sedikit yang kami punya. Saya bisa pakai Google waktu itu saya tahun lalu. Saya melihat mengenai 8 fungsi keluarga yang terjadi di 5 provinsi. Pengen tahu. Dari sisi saya mengolah datanya, saya membuat Google Form-nya, saya menyiapkan kuesioner, mencari referensi. Mbak Anita juga sama. Kita saling joinan. Jadi tidak sulit sendiri, Pak Danang, Bu Yuni, dan teman-teman sekalian ya itu kita bisa join. Yuk, jangan joinnya sama yang sama-sama bingung pemula. Saran kami, joinlah dengan mereka yang sudah punya pengalaman menulis.
Mbak Dita mau nggak nulis sama saya? Hayu, kalau saya Bapak Ibu percaya memang enggak, tapi mungkin dalam waktu ini ya Bapak Ibu mohon izin tidak bisa cepat ya dalam kita berproses. Nah ini menurut saya carilah kiri kanan kita yang menurut Bapak Ibu memang bisa satu frekuensi supaya bisa melengkapi. Oh iya metodologinya seperti ini Mbak Dita, metodologinya begini loh Pak Danang. Teman-teman sekalian, nah itu silahkan cari. Kalau kesulitan sendiri, oh kita join aja yuk yang berdua di sini. Apa namanya di dalam topik karya tulis ilmiah. Kira-kira masih dapat sertifikat nggak Mbak Dita, Mbak Popi? Dapat ya Mbak Popi ya. Kalau itu Mas yang penting tertera. Kita tidak menghitung berapa jumlah tulisannya, tapi berapa orang yang menyelesaikan tulisan baik dia sebagai penulis pertama maupun penulis kedua atau ketiga. Kenapa saya nggak bilang penulis keempat? Karena di dalam aturan nanti besok akan disampaikan oleh Pak Jami aturan mengenai bagaimana sih supaya bernilai angka kredit yang optimal bagi Bapak Ibu sekalian. Gitu ya, karena nanti akan ada pembagian berapa persennya Pak Danang. Tapi serendah-rendahnya KTI itu Bapak Ibu, boleh nanti dicek di aturannya, yang tidak dipublikasikan aja dapat 3, apalagi dipublikasikan Bapak Ibu sekalian. Itu lumayan ya, daripada kita sibuk mikir Pak Danang sudah capek di lapangan dan segala macam. Ini banyak loh yang cepat naik pangkat karena KTI. Dari mereka tadi di awal saya tanya, Ibu Bapak, sekali lagi ya, harus bisa membulatkan niat. Motivasi kita apa? Kenapa kita mau masuk di dalam satu kelas yang menurut Bapak Ibu, saya salut deh Bapak Ibu. Ini banyak orang yang alergi dengan namanya KTI, tapi Bapak Ibu memberanikan diri nyemplung di dalam KTI, dan biasanya kalau sudah asik, itu susah keluarnya dari yang namanya KTI. Bahkan kalau kita nggak punya kegiatan di lapangan, bingung ngapain, masukin di evisumnya menulis KTI, misalnya seperti itu. Itu kan bisa. Ada ininya kan? Nah, itu bisa jadi satu bahan ketika Bapak Ibu sudah punya ini pengalaman di lapangan, best practice dan lain sebagainya. Itu format-formatnya kemarin sudah kami sharing, contoh-contohnya juga ada, dibaca kembali ya Bapak Ibu sekalian. Semakin sering kita membaca, semakin kita akan dapat gambaran. Kalau tidak pernah membaca, tidak akan dapat gambaran. Sama seperti makanan. Semakin sering kita jajan, Bapak Ibu sekalian jadi tahu, oh telur ceplok yang enak tuh seperti ini, yang nggak enak seperti ini. Yang apa dan lain sebagainya. Nah itu, jajan kita itu bukan jajan halal yang aneh-aneh ya. Tapi jajannya adalah ketika sudah membulatkan niat, kita akan mencari jalan untuk nanti kita juga punya arah tujuannya mau kemana. Tapi jangan keasikan, tentukan deadline kita sendiri. Kapankah ini? Kalau kami memang deadline pelatihan ini sampai 21 Oktober ya Mbak Popi ya. Tapi sekali lagi, output draft tulisan itu yang kami minta. Ketika nanti di hari ketiga kita Zoom, Bapak Ibu kami sarankan sudah bisa membawa draftnya masing-masing. Wah Mbak Dita saya belum mulai, Mbak Dita sama sekali belum misalnya. Baru judul sama nama. Ya sekarang mulailah. Gitu ya. Gitu kenapa? Karena semakin cepat Bapak Ibu jadi, deadline kita itu yang menentukan siapa, bukan Mbak Popi, bukan saya, bukan Pancanaka, Bapak Ibu sendiri. Kalau saat ini Bapak Ibu selesai untuk pengajuan angka kredit, misalnya ya, gitu kan kita kan Juldes nih. Bapak Ibu ternyata bisa dimuat nanti di periode misalnya November. Pancanaka itu ada terbitan November. Bukan senang Bapak Ibu bisa ajukan di Januari nanti untuk pengajuan angka kredit Juldes. Wah Mbak Dita akan kemepeten. Saya nanti aja di terbitan selanjutnya. Karena kayaknya saya masih harus ngerjain yang lain. Gak masalah. Toh kembalinya buat Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Mbak Dita saya mau kulaan dulu, mau niatnya mau nyari-nyari. Tapi saya pusing baca terus. Boleh cari dari YouTube, tapi jangan jadikan itu referensi. Jadikan itu namanya penelitian awal atau bahan awal kita, bahan dasar kita untuk bisa memicu. Saya selalu gitu Bapak Ibu, salah satu cara kayak saya untuk punya ide-ide yang lain-lain ya. Jadi nggak hanya ini, saya coba ikut beberapa webinar, banyak webinar. Itu ya tidak hanya beberapa, tapi dalam beberapa saat kan Bapak Ibu senang ya ikut webinar macam-macam. Itu kan PKB sering diundang, paling tidak setiap hari Jumat ada obat baper. Nah ini Bapak Ibu sekalian kan juga sebenarnya dari ide-ide itu bisa, dari topik-topik itu bisa jadi bahan tulisan. Nah itu Ibu Bapak silakan cari referensi ilmiahnya, tentukan deadline-nya, dan yang ketiga ini yang terpenting, mulailah menulis. Gitu tadi, masuk ya itu tadi, membuat mind map yang tadi dilakukan oleh Pak Danang, dilakukan oleh saya tadi secara virtual untuk membantu Pak Danang, Bapak Ibu menggambarkan, karena dari situlah akan tergambar kerangka berpikir kita, langkah-langkah kita seperti apa. Ya,
sampai di sini dulu Bapak Ibu, karena ini kayaknya kita sudah sampai di akhir materi, tapi kami lebih banyak ya pengen melihat sampai sejauh mana Bapak Ibu ada di tahapan saat ini. Oke, silahkan dari selain Mbak Yuni ada Mbak Restu ini yang on kamera. Silahkan Mbak Restu, saya belum dengar suaranya mengenai KTI-nya, boleh ya gantian Mbak Restu, silahkan. Ya, Ibu, kalau KTI Restu kan kemarin mau ngebahas tentang gaya komunikasi orang tua dalam pengasuhan generasi alfa. Kebetulan ini Restu ngambil sampelnya penelitiannya di BKB Mawar di wilayah binaan. Kemudian Restu tadi sudah coba Bu ngambil metode penelitiannya itu pakai kualitatif, deskripsi, terus ngambil sampelnya yang sampel acak gitu Bu. Terus Ini ya random sampling ya berarti ya sistemnya ya. iya random sampling. Terus tadi juga udah kelihatan hasilnya, kemungkinan hasilnya gaya komunikasi mana yang dipakai sama orang tua di BKB gitu Bu. Nanti Mbak Restu, saran saya baca lagi ya tentang penelitian kualitatif, terus kaitannya untuk memperdalam lagi, Mbak Restu nanti boleh cari di berbagai ini referensi yang terkait dengan kualitatif, itu nanti bisa dicek di bagian metodologinya. Nah, ini salah satu cara ya untuk memudahkan Bapak Ibu menulis, karena nanti kalau Bapak Ibu bisa tersesat sendiri ya kalau kita bingung. Karena sebenarnya kalau kita mau in-depth nih, contohnya Mbak Resti kan Mbak Restu mau pakainya kualitatifnya apa? Apakah dalam bentuk wawancara atau apa ini? Iya, tadi bentuknya wawancara kelompok juga sih, jadi beberapa orang tua kita bareng, terus lebih Restu tanya terkait pengasuhan, gaya komunikasinya seperti apa, seperti itu Bu. Nanti Mbak Restu barengin sama pembinaan ya, Iya. supaya nanti sambil menyelam minum air, bener nggak Bapak Ibu sekalian? Kalau kita menyengaja untuk membuat penelitian, kan itu juga orang juga sengaja harus dikumpulin, harus ngasih aqua gitu, bener nggak Pak Danang aja mau ngasih nasi kotak tadi sama kita kayaknya juga ya. Jadi mangga Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa sambil jalan sama-sama dengan pembinaan atau kegiatan di lapangan, Mbak Restu siapkan dulu ya instrumen pertanyaannya sebelum nanti turun karena itu menjadi syarat kualitatif kan, biar nanti tidak bingung ketika nanti ketemu dengan responden kita. Tapi bagus, topiknya menarik Mbak Restu. Iya, sebenarnya saya udah bikin Bu instrumen pertanyaannya, terus emang tadi juga sekalian pembinaan di BKB. Jadi kita melihat juga sih bagaimana ketika orang tuanya tuh ketika tadi kan juga pada bawa anaknya ya Bu ya, anaknya dibawa terus bagaimana orang tuanya berkomunikasi dengan anaknya gitu. Apakah ada secara nonverbalnya, apakah hanya secara verbal saja gitu. Oke, sip. Jadi nanti mulai menulis dulu bahan yang ada karena hari ini sudah terlaksanakan. Berarti nanti kita tunggu ya di akhir sesi. Nanti Bu Popi, kita lihat apakah Mbak Restu nanti di saya atau di coach yang satunya. Nanti Mbak Anggra juga ternyata berkenan Mbak Popi. Nanti bisa dibagi jadi 3 nanti ya untuk Bapak Ibu di sini topiknya. Siapa coachnya? Ya, baik Bu Dita, Bapak Ibu, sambil kali Bu Dita ya kita Boleh, silakan. Tadi saya sempat diskusi sama teman dosen di Fakultas Psikologi Atmajaya Jakarta. Saya minta bantuan co-coaching kepada beliau. Saya sudah kirimkan juga template jurnal Pancanaka. Tadi dari diskusi kami, beliau bersedia co-coaching. Jika memang ada yang sudah siap untuk mau memberikan draftnya, nanti beliau kasih komen dulu ke Bapak Ibu, jika sudah ada mungkin draft mentah kali ya Bu Dita ya, coret-coretannya, silahkan Bapak Ibu gitu. Mungkin tema-tema yang
tidak terlalu terkait ke program ya Bu Dita ya. Mungkin kalau tema Mbak Restu tadi gaya komunikasi mungkin masih bisa masuk Mbak Restu. Masih sangat masuk ke psikologi ya. Kalau sudah ada draftnya nggak apa-apa Mbak Restu nanti kirimin ke saya coba kirim ke ibunya. Beliau juga sudah karena dosen punya pengabdian masyarakat juga ya Bu Dita ya. Betul. Juga perlu juga kegiatan seperti ini. Silahkan kalau yang sudah ada konsep, sudah ada draft, boleh japri ke saya bantu teruskan nanti untuk ini menjembatani komunikasinya supaya harapannya ya Bu Dita semakin cepat wujudnya ya Bu Dita ya hasil KTP menyemangati Bapak Ibu juga semuanya. Gitu. Ya, kalau saya butuh diskusi ya nggak apa-apa Bu Dita ya dikirim nanti boleh bantu gitu Bapak Ibu. Siap Bu, makasih. Siap, alhamdulillah ya. Jadi Mbak Restu ditunggu ya tulisannya segera saja dikerjakan. Nah, sedangkan untuk topik ini Mbak Popi mungkin nanti saya sekaligus saya ketik ya di layar Bapak Ibu, belum saya share ya. Yang utama terkait dengan psikologi ini saya lihat Mbak Restu ini karena kayak komunikasi. Oke, terus kemudian kaitan yang pertama topik remaja dan pernikahan dini itu sebenarnya masih masuk juga yang Bu Eca, Bu Uzi, Bu Cici, Bu Afi ya, Pak Tio dengan Bu Norma ini masih bisa masuk kalau memang sudah siap tulisannya langsung ke siapa sih Mbak ini Mbak Popi namanya? Saya share dulu ya. Boleh silahkan. Tadi saya udah minta. Di full screen aja sekalian Mbak di share di sini. Sudah kelihatan Bu Dita? Sudah kelihatan. Oke. Jadi beliau namanya Ibu Puji Tania, beliau Head of Professional Practice, Kepala Departemen Psikologi Industri dan Organisasi di Atmajaya sampai sekarang, dan beliau adalah dosen aktif juga di Fakultas Psikologi, dan tadi juga saya sudah lihat beberapa pengalaman menulisnya. Ini beberapa publikasinya. Mudah-mudahan bisa membantu co-coaching lebih membuka jalan untuk Bapak Ibu untuk lebih semangat menulis lagi. Mantep nih Bapak Ibu referensi ininya. Tadi juga template Pancanaka sudah saya kirimkan ke beliau. Saya sudah bilang bahwa acuan kita adalah template Pancanaka dan beliau bersedia untuk membantu. Ayo Bapak Ibu yang sudah punya draft pengen mencoba untuk membuka diskusi ya Bu Dita ya, silahkan boleh japri gitu. Ini beberapa. Ini kayaknya masih nyambung juga deh Mbak Popi, punten ya, dengan yang dikerjakan Mbak Vindi deh. Kalau ngelihat di sini kan saya lihat ininya ya referensi. Enaknya Bapak Ibu kalau dapat pembimbing yang sekaligus dia senang nulis seperti Ibu siapa tadi namanya panggilannya Mbak Popi, punten. Bu Puji, Bapak Ibu bisa langsung dapat dari tangan pertama. Jadi nggak perlu download lagi dari jurnal, dari link-link yang macam-macam itu ya. Saya juga sering gitu sih, Bapak Ibu kalau kita ngebimbing, udah coba aja pakai jurnal ini. Langsung dikirim tulisan aslinya, untung-untung kalau dapat Word-nya. Tapi kalau enggak kan minimal Bapak Ibu sudah nggak perlu lagi repot ya. Kalau PDF pun, itu pun juga sebenarnya sangat membantu ya Mbak Popi ya. Ini kalau melihat work-life balance, kemudian beliau tuh banyak nulis kaitan orang PNS ya. Ini kayaknya bisa masuk loh Mbak Popi kalau boleh ya Mbak Vindi setuju. Nanti bisa sama Bu Puji untuk jadi coach pertamanya beliau, coach pertamanya Mbak Vindi. Mbak Vindi, mana suaranya Mbak Vindi? Ya Ibu, alhamdulillah dapat jalan. Oke. Iya, ini ya Mbak Popi ya, keren ya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih loh Mbak Popi, ini luar biasa. Karena beliau punya pengalaman tidak hanya di PNS, tapi juga sampai dengan ini ya, blue collar ini kan berarti mereka yang kerja di swasta ya Mbak Popi ya, kalau nggak salah gitu ya, pegawai swasta. Jadi kalau kita white collar, pegawai, karena kan kita seperti ini kan, pegawai negeri itu kan banyak pakai baju putih kayak Mbak Popi sekarang pakai, saya emang nyasar ini pakai baju korpri hari ini. Oke ya, Bapak Ibu, ini mantep ya coachnya. Itu yang untuk tema ini saya boleh
sekaligus share screen ya Mbak Popi ya. Yang disebut sebagai coach 1 ini adalah Bu Puji, Ibu Bapak sekalian. Aduh Mbak Dita, saya maunya cuma sama Mbak Dita, misalnya boleh, tapi nanti utamanya tetap ke Bu Puji dulu. Karena kalau di kami, biasanya kalau untuk coaching maksimal itu 10 orang. Ya ini coachnya pertama adalah Bu Puji, berarti ada Bu Eca, Bu Uzi, Bu Cici, Bu Afi, Pak Tio, sama Bu Norma ya. Itu sudah 5 orang ya Mbak Popi ya. Kalau mereka sudah siap, monggo bisa langsung dikirim ke Bu Popi aja, karena tadi Mbak Popi menawarkan ke Bu Popi dulu. Nah, kemudian biar nanti juga dibantu dilihat, siapa tahu mau diberesin dulu sama Mbak Popi, mau dirapiin dulu dirinya. Enggak, kata Mbak Popi, oke. Atau untuk mempermudah nanti bisa ya besok di pertemuan kedua kita siapkan linknya. Ibu Bapak mau lebih mudah mana? Mau masuk ke WhatsApp, kirim langsung ke Mbak Popi boleh. Mau kirim langsung di, saya mah malu colek-colek Mbak Popi melulu. Mau langsung pakai Google Drive, apa linknya nanti mau di-share langsung ya. Kita coba share besok, Ibu Bapak, jadi biar Bapak Ibu juga nggak kelamaan. Saran kami sore ini langsung mulai nulis sambil dengerin kami ngobrol. Nah nanti coach 2, karena stunting ini, kemudian 1000 HPK ya Mbak Popi ya, sama kampung KB, ini kayaknya masih spesifik KB, perKB-an Bangga Kencana. Nanti izinkan saya, berarti Bu Yuni, Pak Parwadi, Mbak Eka, Pak Danang, ini dengan saya 4 orang ya. Kemudian Gardea, Tiska, sama Heru, berarti 7 orang kan, tambah 3. Sama Bu Atin, 8 orang dengan saya ya. Nanti Bu Nina, Bu Leni, sama Bu Elsie, mungkin kami minta spesifik dulu ya, topik yang seperti apa, supaya nanti kami bisa menentukan apakah masuk di saya atau Bu Puji atau Mbak Anggra. Nanti kalau Mbak Anggra sudah mulai longgar. Kemudian kalau untuk pelayanan KB ini baik Mbak Eka maupun Mbak Tasya nanti bisa bersama saya, Mbak Popi. Kalau Mbak Vindi ini dengan Mbak Restu sepertinya lebih cocok untuk masuknya ke Bu Puji ya, sepertinya tadi saya lihatnya begitu. Gimana dari Bapak Ibu? Silahkan, mungkin ada yang mau sharing lagi, saya stop share dulu. Oke ya. Yang penting sekarang sudah tahu coach-nya siapa, seperti Mbak Restu, berarti nanti bisa langsung japri ke Mbak Popi, Mbak Vindi juga gitu ya. Kalau Mbak Eka berarti nanti masih jangan bosen-bosen ya Mbak Eka dengan saya. Nanti tentunya Pak Danang juga, Bu Fauziah. Tadi Bu Fauziah sudah ini topiknya sudah bagaimana progresnya? Boleh dengar dulu dari Bu Fauziah nih. Bu Uzi ini Bu Fauziah kan? Iya, Remaja dan pernikahan ini ya. Nah, boleh cerita dong sama kami seperti tadi Bu Yuni, Pak Danang, tadi kan sudah cerita. Go silakan. Mangga. Ya, perkenalkan semuanya. Assalamualaikum, saya Fauzia, biasa dipanggil Uzi, biar gampang gitu. Nah, saya itu memang mau mengangkat tentang remaja dan pernikahan dini seperti itu. Karena memang di tahun 2019 sama 2020, Kecamatan Masaran itu adalah kecamatan dengan angka tertinggi pernikahan usia dini. Jadi memang kalau kita lagi penyuluhan di kabupaten itu pasti kena gitu, karena memang cukup tinggi juga angkanya. Sebenarnya kalau misal di angkanya tuh cuma 12 gitu, ibaratnya cuma 12 ya. Tapi kalau dikalkulasiin satu kabupaten itu adalah angka tertinggi di Kabupaten Sragen gitu. Jadi sebenarnya tadi judulnya itu hampir sama ya sama Mbak Restu gitu. Kan anak komunikasi juga, jadi kayaknya empuknya memang bahas tentang komunikasi interpersonal. Jadi kalau kemarin saya buatnya komunikasi interpersonal orang tua dengan anak remaja dalam mencegah pernikahan usia dini. Begitu Bu Popi dan Bu Dita. Iya, nanti bisa dispesifikkan ya Mbak Uzi ya, untuk di judul yang masih draftnya tadi, di mana gitu ya. Jadi kelihatan secara posisinya kita novel kita ada di situ, ada di lokus kita. Kayak jadi kebaruan itu kan hal yang sama diteliti oleh orang yang berbeda, di periode yang berbeda, di lokasi yang berbeda, itu pasti hasilnya bisa jadi sama atau berbeda. Kan gitu kan? Kita mau membuktikan itu. Apakah fenomena yang terjadi, misalnya contoh nih, sering tuh komunikasi interpersonal itu diteliti misalnya di kota-kota. Nah, sekarang kan Mbak Uzi kan mau melihat di daerah Masaran. Daerah Masaran itu kan mungkin banyaknya perdesaan. Sama nggak kira-kira pengaruhnya bedanya itu? Itu kan sebenarnya memperkaya khasanah ini ya, keilmuan. Itu bagus, Mbak. Menarik. Iya, terus memang mau ambil ini datanya begitu lewat
ini ya FGD begitu Bu Dita, FGD bersama kader sekalian pembinaan, karena memang di Desa Pilang itu salah satunya di BKR gitu, BKR Mawar yang memang jadi tempat binaan saya begitu Bu Popi dan Bu Dita. Nah, itu nanti paling lokusnya akan di BKR Desa Pilang begitu. Baik, siap. Mangga, Mbak, kalau ini sudah mulai ditulis belum, Mbak Uzi? Baru judul, latar belakang. Apa-apa. Coba terus di-share latar screen belakang. boleh nggak? Yang di sini belum pakai boleh. laptop. Nggak apa-apa, nggak usah malu, gitu kan? Karena kita kan Bener, iya sih. ada di laptopnya sekarang, boleh di-share. Seadanya aja nggak apa-apa, Mbak. Adanya Kita ya Allah, pengen. baru juga 2 kalimat. Nggak apa-apa, udah seadanya. Coba pengen lihat. Coba. Nggak usah malu. Oke. Yuk, coba dilihat. Karena ini juga waktu itu bilang sama Mbak Eka, udah ngerjain belum? Wah, saya juga belum ngerjain, Ibu. Ayo, kita coba. Nggak usah ini, Mbak. Nggak usah malu. Kan memang di sini ajang sama-sama berproses. Gitu ya. Wait. Ibu Bapak yang lain, kami juga berharap ya untuk hari ini, oke, Bapak Ibu sudah mulai fokus ke template yang seperti yang dilakukan oleh Mbak Uzi ini, ya. Kenapa? Karena kita ya begitu lagi, sekali lagi. Kalau Bapak Ibu, kayaknya Mbak Uzi udah jadi nih, saya mau gabung, misalnya kayak siapa yang sama orang komunikasi tadi, Mbak Vindi atau siapa ya? Tadi kalau memang mau gabung, Mbak Restu. Nah, wah enggak lah, saya mau nulis sendiri aja, kayaknya fenomena daerah saya lebih paham. Ya monggo, gitu ya. Harus kalau nulis itu kalau ngetim, ya harus ada yang egonya harus mengalah gitu ya. Tapi kalau ini mau dibikin sendiri atau mau berdua ya boleh. Komunikasi interpersonal. Boleh ditulis studi kualitatif gitu ya, Mbak, dalam titik 2 atau gimana? Dalam kurung studi kualitatif pada Desa Masaran, gitu tadi ya. Oke. Desa Pilang, Kecamatan Masaran. Boleh. Nanti kita lihat ya judul yang efektif dan bagaimananya kan nanti bisa ada masukan dari ini. Kualitatif. Oke. Udah jadi belum sih menurut Bapak Ibu ini? Kalau saya sih udah jadi ini judulnya. Ya kan? Coba ke bawah lagi. Jadi word-nya dapat, gaya komunikasi. Betul ya? Bagaimana caranya? Ada studi kualitatifnya. Di mana, where, gitu kan, di Desa Pilang. Mau ditulisin kapan, waktunya juga boleh, enggak pun juga nggak masalah. Nanti kan ada di dalam kan. Kemudian, apa sudah dapat, why-nya kenapa, kita lihat yuk ke bawah, why-nya di latar belakang, coba. Iya, Bu Popi, Bu Dita. Bu Dita. Siapa aja, pokoknya kita paham kok, maksudnya memanggil kita berdua. Ternyata ini kok kemarin nggak ke-save ya? Ya ampun, Apa-apa. aku udah bikin 2 ini, Bu Dita. Nyesek ya, nangis ya, tapi jangan kelamaan nangis. Tulis lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti ini ya, kan ini Bapak Ibu sekaligus saya pakai contoh dari Mbak Uzi, nggak apa-apa ya, Mbak Uzi ya. Iya. Ternyata Bapak Ibu nggak sendiri bagi yang belum mulai nulis, gitu ya. Ada temennya, jadi kita bisa mulai dari, apakah mau dari pendahuluan silahkan. Kalau Mbak Uzi sudah mulai wawancara belum ke respondennya? Jadi ini rencananya minggu ini udah mulai mengumpulkan. Jadi kemarin sudah kayak koordinasi dulu gitu Bu sama PPKBD-nya kan Bu. Jadi kita akan kayak buat pertemuan BKR begitu untuk membahas tentang itu kayak gaya komunikasi interpersonalnya begitu. Karena memang di Desa Pilang itu juga lumayan banyak yang menikah dini dan kemudian cerai begitu Bu Popi. Jadi bagaimana kayak gaya komunikasinya, terutama kan memang di desa itu ya tahu sendiri ya Bu Pika, SMA itu udah bekerja begitu. Jadi kan prospek pendidikannya kan setelah SMA bekerja itu kan kayak udah ngelangkain kuliah gitu ya. Jadi kayak udah bekerja, udah punya uang, akhirnya mereka kebanyakan menikah dini begitu. Jadi ingin penyuluhan juga kepada ibu remaja tentang pernikahan dini gitu. Jadi kemungkinan minggu ini sih Bu Dita. Oke, kalau boleh Mbak Uzi,
Sebenarnya kalau kita cari di Google Scholar, kita kan kalau mau membahas mengenai hasil pembahasan ya, terutama ya, kalau kembali lagi mau cepat atau mau lambat ini, kembalinya kan ke Mbak Uzi dan Bapak Ibu semua. Kalau mengejar tulisan ini kan harus bisa dikonsultasikan ya kepada coachnya, karena tadi kebetulan Mbak Uzi kami arahkannya kan ke Bu Puji, berarti Bu Puji itu nanti harus bisa baca secara posisi Mbak Uzi ini udah sampai mana. Kalau boleh usul Mbak Uzi, ini boleh di save as, ini nanti bisa jadi tulisan kedua. Mbak Uzi kan perlu membaca yang namanya referensi terkait pernikahan dini, betul ya? Di Jawa Tengah. Lebih spesifik lagi, mungkin kalau ada penelitian di Kecamatan Masaran, itu kan banyak. Ini saya coba cari aja di sini ternyata banyak nih Mbak Uzi. Nah, kalau mau pernikahan dini, studi literatur atau apa, itu bisa dilakukan Mbak Uzi. Jadi ini jadi paper review supaya nanti bisa cepat jadi, benar nggak? Nah, memang kadang-kadang kita, wah, masa cuma cemen gini doang ya, masa cuma paper review gitu doang. Tapi paper review ini akan mengantarkan Mbak Uzi untuk ketulisan ini tadi yang Mbak Uzi tuliskan judulnya. Jadi maksud saya begini, Bapak Ibu, langkah kita. Bapak Ibu kan ada namanya paper penelitian atau tulisan penelitian. Ada satu lagi namanya paper review. Kemarin sempat saya sampaikan demikian ya. Paper review ini sebenarnya bagian dari ketika kita sudah punya banyak referensi yang bahan-bahan itu tadi, Bapak Ibu cerita aja tentang bahan ini, itu sudah jadi satu tulisan ilmiah. Itu. Nah, untuk mengantarkan suatu penelitian, itu kan Bapak Ibu harus punya banyak referensi. Nah, jadi sebenarnya dalam satu penelitian, dalam satu langkah penelitian ya, itu karena ada paper review, ada satu review tinjauan pustaka, kalau kita biasa dulu skripsi, nanti itu akan menjadi satu tulisan tersendiri. Begitu Mbak Uzi dan Bapak Ibu. Coba Mbak Uzi cari, ya kan Mbak Uzi kan sudah mulai mestinya ya, kalau belum ya nanti dicari habis ini, referensi ilmiah di Google Scholar atau dimanapun terkait pernikahan dini di Kecamatan Masaran. Itu kan sebagai populasi kita, betul kan? Karena saya lihat beberapa tadi sudah banyak yang membahas. Kalau Masaran ternyata terlalu spesifik, maksudnya apa? Sragen ya kalau Masaran itu. Berarti cari di Sragen seperti apa kondisinya. Itu aja yang Mbak Uzi ulas aja, itu sudah jadi satu paper. Gitu ya, tidak harus memaksakan kalau memang kondisinya seminggu ini, takutnya Mbak Uzi kan mungkin tidak sampai baru padat mungkin pendamping keluarga atau terkait stunting ataukah apa kan pendataan keluarga juga masih terus jalan. Lagi komisi nah vaksinasi itu yang saat itu sedang hot issue. Mending gunakan aja literatur review Mbak Uzi. Topiknya tetap sama pernikahan dini, tapi nanti akan mengantarkan ke topik yang nanti akan tujuan utama Mbak Uzi, gaya komunikasi interpersonal itu tadi. Nah itu topik gaya interpersonal sendiri juga bisa dijadikan satu tulisan lagi. Pilih yang mana sekarang? Mau pilih pernikahan dininya, ataukah fokus dulu? Karena itu kan ada dua variabel ya, sepertinya di tempatnya Mbak Uzi. Nah itu nanti silakan mau dilihat apakah mau gaya interpersonalnya kah dulu, ataukah mau dilihat pernikahan dini, atau mau dilihat dua-duanya sekaligus. Itu ada juga jenis yang Mbak seperti itu. Itu Mbak Uzi ulas itu aja udah menarik banget. Udah jadi itu KTI juga. Oke, semangat ya Mbak Uzi ya. Kasih Bu Dita. Sama-sama. Moga-moga tercerahkan ya, bukan tambah ruwet ya di sana ya. Terima kasih Bu Dita. Sama-sama. Oke. Sip, monggo silakan yang lain. Mbak Popi, kalau di saya kayaknya sudah mulai azan asar. Di Bapak Ibu sama nggak? Ada azan asar terdengar? Moga-moga nggak mengganggu ya. Bu Yuni, gimana? Monggo Bu Yuni. Sama Bu, sama asar. Sama. Oke, Mbak Yuni ya. Teh Yuni tadi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena kita sebenarnya topik tujuan kita di pertemuan hari ini, saya akan menyimpulkan sesi kita sore ini ya. Kaitan konsep, ide, gagasan, kembali lagi sekali lagi ya. Mau dibikin ruwet bisa, mau dibikin mudah juga sangat bisa, karena kita penyuluh KB itu hidup di tengah-tengah yang namanya kumpulan data, gitu ya. Masa sih Mbak Dita itu buktinya ada di belakang Mbak Yuni, gitu ya, ada di belakang Bapak Ibu sekalian, itu ada semua. Bahkan ada di HP kita, laporan posyandu kah,
macam-macam kita ngobrol dengan kader di WAG, itu juga ada contohnya di Jurnal Pancanaka. Saya kemarin baru share linknya saja. Kalau Bapak Ibu pengen melihat, kalau kemarin ada yang mengeluh, Mbak Dita, kok Jurnal Pancanakanya harus pakai login? Nggak tahu ya sama atau enggak webnya ya yang dihadapi Bapak Ibu. Tapi ini saya coba share. Jurnal Pancanaka ini adalah open access, Ibu Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu mau memasukkan tulisannya, memang Bapak Ibu akan diminta login. Nanti akan dijelaskan di hari Kamis seperti apa cara-caranya, langkah-langkahnya. Nah, sedangkan Jurnal Pancanaka sendiri, ini kan ada linknya ya, Pancanaka ini seperti apa linknya, nanti cari lagi. Kalau enggak saya akan share lagi di grup kita. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu berminat untuk download, caranya adalah, nah misalnya contoh nih ya, oh saya pengen, ini seperti yang dilakukan Pak Rahmat Hidayat, supaya nanti Mbak Uzi, tadi barusan tergambar, ini yang dilakukan oleh Widya Iswara di BKKBN Jogja, namanya Pak Rahmat Hidayat, ini sahabat kami juga. Kalau kita klik tulisannya tadi di PDF-nya, nanti akan muncul seperti ini, jadi nggak perlu login, saya tadi kan nggak login sama sekali Bapak Ibu, jadi bisa langsung di-download. Ini yang dilakukan Mas Rahmat ini, dia tidak kemana-mana, dia cuma duduk aja di mejanya, dia pengen melihat bagaimana sih pelaksanaan 8 fungsi keluarga dan sebagainya. Nah ini yang dilakukan beliau ya seperti ini, membahas studi kepustakaan. Kok bisa ya Mbak Dita ya, ini sudah bisa jadi itu kan, luar biasa kan Bapak Ibu. Ternyata menulis itu tidak sulit, kita bisa lakukan sambil duduk-duduk, sambil nanti di lapangan, kalau Bapak Ibu sudah punya data di lapangan. Kalau yang saat ini belum mulai bergerak di lapangan, ya monggo studi kepustakaan atau literatur review, itulah yang nanti jadi paper review sebutannya. Itu yang kami sarankan. Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian, nanti kalau mau download caranya mudah, nanti di sebelah kanan atas, tinggal klik download, nanti akan masuk ke komputer atau ke HP atau alat tablet Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu gunakan. Seperti itu saja Bapak Ibu. Dan saran kami sering-sering membaca, sekali lagi karena apa? Seperti halnya kita sebelum kita memasak, kita harus banyak belanja. Sebelum kita banyak menulis, ya berarti kita harus banyak membaca. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, supaya nanti dapat ide, gagasan. Kalau perlu Bapak Ibu parafrasekan, tuliskan ide-ide gagasan itu kecil-kecil dalam tulisannya, dalam kertas-kertas kecil kalau kemarin saya sampaikan. Nanti kami akan berikan contohnya besok. Jadi jangan sampai besok ketinggalan ya Ibu Bapak, kita akan belajar bagaimana cara menuangkan gagasan, ide tersebut di dalam cara menulis KTI yang mudah dan juga nyambung ke Bangga Kencananya. Itu mungkin dari saya, terima kasih Mbak Popi, karena kebetulan waktu kita juga sudah pukul 3 tepat, mungkin Bapak Ibu mau sholat asar, kami mungkin berikan PR saja untuk 15 menit ke depan ya Bapak Ibu, dan seterusnya ya sampai dengan besok, untuk bisa menuliskan di template Pancanaka. Terima kasih banyak. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Popi. Silakan. Baik, Bu Dita, terima kasih untuk materinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi di WhatsApp grup ya Bu Dita ya, jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Kalau begitu, sudah tidak ada yang bertanya di Zoom, kita sudahi saja ya Mbak Popi gitu ya. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Oke. Bu Dita, Bu Popi. Saya izin live ya. Besok ketemu jam 1 ya. Terima kasih. Siap Ibu.